Halo Mbak Untuk Katlea selamat pagi, dan Pak teman-teman semua. Cahyadi. Baik, sebelum dimulai izinkan saya Pak Cahyadi untuk membacakan CV Pak Cahyadi pakai terlebih dahulu ya, Pak. Terima kasih. Oke. Pak Cahyadi Pakai saat ini merupakan dosen ya Pak di Hotel Business Program Podomoro University dan sudah memiliki pengalaman yang luar biasa saya lihat di CV-nya ya. 25 tahun Pak ya di pengalaman terkait dengan industri health, hospitality, financial institution, and education. Ya. Jadi ini sudah sangat-sangat melalang buana gitu ya di dunia hospitality dan health. Di sini juga dipakai memiliki sertifikasi ya, sertifikat di public speaking, kemudian certified master of ceremony ya. Dan kalau saya lihat pengalaman kerjanya juga luar biasa ya, sudah menempuh banyak perjalanan dari Head of Center for Excellence di PT Great Eastern Life Indonesia, AVP di Talent and Learning and Development, Head of Talent and Learning Development di Sun Life Financial Indonesia, kemudian Director of Training for Shangri-La Hotel and Shangri-La Residence di Shangri-La Jakarta, dan masih banyak lagi nih yang kalau saya sampaikan nanti ini akan memakan waktu pemaparan Pak Cahyadi Pakai. Baik, waktu dan tempat kami persilakan Pak Cahyadi untuk memaparkan materinya. Nanti kita ada sesi tanya jawab ya Pak di akhir kurang lebih 30 menit. Benar, benar. Oke. Ya. Terima kasih Mbak Katlea. Ini mau saya panggil Mbak Katlea atau Mbak Noni nih? Saya dengar Yang mana aja panggilannya Mbak Pak, Noni ya. dua-duanya bisa, Oke, baik. silakan. Mbak Noni ya. Selamat pagi Bapak dan Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Pasar Trainer dan AFEBI, ya, Asosiasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Indonesia, di mana menaungi tadi Pak Prof. Rahman bilang 80 universitas negeri ya. Jadi ada 54 Fakultas Ekonomi dan Bisnis, kemudian 13 dari Universitas Islam Negeri, dan Universitas Pendidikan ada 13. Wah, luar biasa. Alhamdulillah, puji syukur saya panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mempertemukan saya dengan Anda semua ya. Semoga sesi kita bermanfaat. Mari kita mulai dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan selamat pagi kepada Anda semua. Mbak Noni, kita mulai ya. Oke, teman-teman, Pak Jono juga terima kasih banyak untuk undangannya. Terima kasih. Sangat bahagia bisa berada di sini ya. Apalagi saya juga akademisi ya kan. Jadi serasa kita menambah keluarga nih teman-teman. Baiklah, izinkan saya untuk share screen. Pada saat dihubungi oleh pasar trainer, Cahyadi boleh nggak ya ngebahas tentang leading in the digital era? Wah, ini sebuah topik yang bukan hanya relevan dengan kita ya, tapi juga memang lagi hits banget. Dan ternyata meskipun saya datang dari akademisi dan Anda semua, ternyata leading in a digital era tetap juga berhubungan sama pekerjaan kita. Dan menariknya adalah ternyata kita bukan hanya leading sesama kolega gitu ya dari segi universitas, tapi juga kepada mahasiswa kita ya yang juga saya rasakan. Jadi selamat datang di sesi Leading in a Digital Era yang memang spesial ya, pilihan dari Prof. Rahman beserta Ibu Mary dan teman-teman semua. Nah, teman-teman, tadi Mbak Noni udah menjelaskan bahwa saya datang dari latar belakang praktisi 26 tahun dan sekarang akademisi 4 tahun terakhir ya di Podomoro University. Ada satu yang saya perlu highlight kepada teman-teman adalah bahwa dari sekian banyak klien saya, itu hampir 25% adalah pendidikan. Dari mulai SMK negeri, SMK swasta, SMA sampai ke universitas ya. Jadi hari ini silaturahminya makin panjang, alhamdulillah. Saya sendiri berasal dari Bandung ya, tapi tahun 97 berkarir di Jakarta. Insya Allah tahun depan saya kembali ke Bandung nih. Jadi yang di Unpad ya, UPI, nah, kita akan bertemu insya Allah. Nah, Mbak Noni dan teman-teman, kalau kita bicara ya, leading in a digital era, apa sih tujuan kita hari ini ya? Yang udah pasti ternyata Mbak Noni dan teman-teman, sebelum kita memimpin ya, pasti Anda setuju dengan saya, bahwa kita perlu memimpin diri kita sendiri dulu ya. Dan ternyata untuk memimpin diri sendiri, kita perlu paham siapa kita. Dan ternyata gitu ya,
mengenal diri kita sendiri nggak pernah cukup ya, karena kita juga berkembang. Jadi mengenal diri adalah menjadi pembukaan dari sesi kita. Nanti kita pengen tahu ya, apakah kita sudah kenal diri kita dengan baik. Tentunya prosesnya terus terus berjalan ya, Bapak dan Ibu. Seperti saya juga masih terus berkenalan sama diri saya sendiri. Nah, dari situ setelah kita kenal dengan diri kita, maka kita sama-sama refleksi diri ya dari 5 tingkatan kepemimpinan yang dicenung-cenungkan oleh John Maxwell. Nanti kita akan self-reflection, kita berada di tingkat yang mana, gitu ya. Nah, setelah kita berkaca kepada diri kita, kemudian kita mengenal diri kita lebih baik, baru kita akan bahas tentang bagaimana kita bisa embrace servant leadership style, gaya kepemimpinan melayani, yang ternyata ini sekarang dijadikan pilihan yang tepat untuk memimpin di era digital ya. Dan hasil dari isi materi ini bukan hanya dari teori dan riset, tapi juga dari pengalaman saya dan teman-teman pada saat saya mendapat permintaan ini ya. Jadi saya ingin mengucapkan juga terima kasih kepada teman-teman saya di Universitas Trisakti, Poltek Par NHI, kemudian dari UNER juga ada ya, dan lain-lain. Oke. Nah, jadi agenda kita yang pertama adalah tentang understanding us ya, mengenal diri kita sendiri, di mana kita akan assess yang namanya social style. Nah, buat teman-teman yang belum pernah mengenal social style, siapkan pulpen dan kertas ya. Yang udah kenal, nanti kita bahas ya, atau saya tanya, Anda boleh kasih masukan. Nah, yang kedua adalah kita assess diri kita ada di mana level kepemimpinan kita ya, memimpin. Nah, dari situ baru kita masuk agenda yang kedua, yaitu membahas lebih jauh tentang servant leadership style di digital era. Ada 10 ya yang sering banget dipakai. Ternyata ada satu yang namanya servant leadership. Servant leadership style yang paling relevan untuk saat ini. Mbak Noni, kalau misalnya unstable internetnya boleh kasih tahu ya. Oke. Nah, yuk kita mulai ya. Modul 1, di mana kita akan bicara tentang apa sih leader kita ini, apa tingkatannya, dan bagaimana social style kita. Oke, udah siap ya pulpen dan kertasnya. Alright. Social style at work. Jadi teman-teman, saya diperkenalkan dengan tes kepribadian. Wah, tes kepribadian tuh banyak banget. Aku mau nanya Mbak Noni dulu. Mbak Noni, Anda pernah dites kepribadian apa Hmm. aja jenisnya coba? Ini tipe-tipe tesnya berarti apa ya? Ya, tipe-tipe tesnya. MBTI pernah, Oke, sama berarti kita ya. kemudian Riasek pernah juga. Oke, MBTI-nya apa Mbak Noni? Masih ingat nggak? Saya INFJ. INFJ. FJ, Oh, iya. kita mirip FJ-nya. Saya IS, kebalikan berarti ya. Oke. Jadi Mbak Noni kalau pulang ngajar, nge-mall dulu ya, nonton film ya. Kalau saya langsung pulang. Oke, apalagi Mbak Noni tadi sempat bilang? Riasek, saya Riasek, pernah. oke. Di ISC pernah? Di IC pernah. Jenisnya apa eh tipenya? Wah, di IC ini udah lama Udah ya. lama ya. Kayaknya saya udah nggak inget Saya nih. cek Oh, compliance. oke. Orangnya patuh banget pada Eh, peraturan ya. Apalagi Mbak Noni? Kayaknya yang akhir-akhir ini itu sih, Oke, seperingatan saya kayaknya. pernah tes yang Stephen pakai sidik jari? Sidik jari belum Belum pernah ya? sidik jari, belum Oke, pernah. itu investasinya sekitar 500.000 ya teman-teman. Sekarang lagi Wah, hits lah. menarik ya ini. Saya udah tes 2019 gitu. Mm. Oke, thank you Mbak Noni. Nah, teman-teman, dari sekian banyak ya tipe-tipe assessment untuk kepribadian, salah satunya yang paling sering digunakan di tempat kerja adalah social style. Saya diperkenalkan tahun 2015 pada saat saya di Sun Life. Saya sertifikasi untuk tes ini di Hong Kong waktu itu. Jadi saya bisa diberikan keleluasan untuk mengetes dan memberikan saran bagaimana kita berkolaborasi untuk tipe-tipe social style yang berbeda ya. Oke, yuk siapin kertas dan pulpennya. Nah, jadi apa sih social style? Social style adalah ya sebuah gaya bagaimana kita bekerja, berperilaku dan berkomunikasi gitu ya. Ini tentang orang bagaimana dia berinteraksi dalam ranah sosial dan profesional. Berarti di kantor dan di tempat sosial gitu ya. Jadi ini adalah untuk gaya
perilaku kita dan cara komunikasi. Nah, social style juga ini adalah tentang rangkaian perilaku, kesenangan ya atau preferences gitu dan attitude yang bisa mempengaruhi orang-orang bagaimana dia menciptakan sebuah percakapan gitu ya, membuat keputusan dan membangun hubungan. Wah, mudah-mudahan ini menarik buat Anda ya. Oke, nah apa manfaatnya kalau kita kenal dengan social style ya? Udah pasti banyak benefit ya. Dengan mengenal social style berarti kita bisa memperbaiki cara kita komunikasi. Kalau Anda bertemu saya, pasti berkesimpulan bahwa saya orangnya cerah ceria, cerewet, dan banyak ngomong gitu ya, padahal aslinya enggak. Kalau saya lagi kerja, saya bukan tipe seperti itu. Karena ini saya training, makanya lebih banyak bicara ya. Nah, jadi dengan saya paham social style, saya karena saya orangnya pendiam dan tidak banyak bicara, sementara pada saat saya meeting gitu ya, dibutuhkan kan ide-ide dan keluar dari kepala saya, maka saya akan merubah cara saya berkomunikasi dari yang pendiam sehingga berani bicara gitu ya. Jadi kalau kita mengenal social style, kita bisa mengadjust cara komunikasi kita, dan yang paling penting adalah kita bekerja sama dengan orang lain, kolaborasi ya. Karena kenapa? Saya sebetulnya pemalu gitu ya, pasti nggak ada yang percaya juga ya kan, pemalu. Tapi pada saat saya berkolaborasi, maka saya perlu keluar dari rasa pemalu itu menjadi orang yang berani berani beresiko, mencoba hal baru, dan lain-lain. Jadi benefitnya, kalau kita kenal social style, dan mengenal diri kita dari social style, maka kita lebih baik dalam komunikasi dan kolaborasi. Nah, kolaborasi ini kan Mbak Noni pasti setuju ya, kolaborasi menjadi salah satu karakteristik yang dibutuhkan sekarang di era digital ya. Oke, nah jadi ternyata social style sangat krusial di era digital. Kenapa? Karena komunikasi yang efektif dan hubungan interpersonal antar individu ternyata masih ya still a fundamental, masih menjadi pondasi yang kuat untuk membangun koneksi yang meaningful. Jadi kita perlu ya mengenal social style karena ternyata masih penting dan relevan dalam hubungan antar individu meskipun kita berhubungan lewat digital gitu ya. Misalnya virtual communication, kemudian ada building relationship, ada lagi bagaimana team player, ada lagi customer relation. Ini kalau saya ngomongin customer relationship ya, saya kan datang dari Agak tidak unstable ya, ini internetnya Pak Cahyadi tampaknya nge-freeze nih. Kita tunggu sebentar ya. saya coba ganti dulu ke handphone ya. Oh iya, siap. Silakan, Pak. Sebentar ya, teman-teman. Baik, Bapak dan Ibu, sembari menunggu Pak Cahyadi pakai ini berganti koneksi, saya izin mengingatkan ya bahwa ada link absensi yang Bapak Ibu di sini bisa isi, sudah disampaikan di grup di meeting chat ya, untuk segera diisi link absensi kegiatan signing MOU Pasar Trainer dan juga APB. Silakan untuk diisi terlebih dahulu ya, nanti sembari menunggu Pak Cahyadi kembali nih setelah berganti koneksi. Nanti kita akan mulai kembali nih materinya. Baik, Bapak dan Ibu yang baru datang, selamat datang Bapak dan Ibu, Dekan, Wakil Dekan, serta para dosen yang hadir di kegiatan pada pagi ini, menyampaikan bahwa saat ini kita sedang masuk di sesi materi ya oleh Pak Cahyadi Pakai. Ya, di sini sudah hadir lagi Pak Cahyadi, Oke, aman? Koneksi ya, sudah? mudah-mudahan ya. Siap, boleh silakan dilanjutkan Oke, kembali Pak terima Cahyadi. kasih Mbak Noni. Ini this is the true moderator ya. Pada saat ada sesuatu sama pembicaranya, beliau take over. Thank you ya Mbak Noni. Siap, Bapak Ibu, mari silakan. kita lanjut ya. Jadi kenapa sih begitu krusial ya dalam social style? Karena ternyata ini begitu dibutuhkan dalam virtual communication, building relationship, ya, teamwork, customer relationship. Jadi saya juga datang dari universitas negeri kan waktu kuliah ya. Tapi sekarang dosen di universitas swasta. Dan ternyata di universitas swasta, dosen itu sangat agresif untuk ikutan jualan ya, untuk mendatangkan mahasiswa. Jadi bagaimana saya membina hubungan dengan calon-calon mahasiswa, orang tuanya juga ya,
lewat kunjungan ke SMA atau bahkan ketemuan dengan komunitas-komunitas di mana orang tua murid gitu ya. Jadi ini penting sekali untuk mengenal social style. Kemudian dari situ kita juga akan perlu yang namanya digital marketing dan branding. Saya sempat kepoin ya Instagramnya Afebi. Wah, ini ternyata kita masih perlu banyak informasi ya dari Instagramnya. Nah, disinilah perlu peran penting digital marketing dan branding, di mana social style juga diperlukan untuk mendukung peran itu. Kemudian pada saat konflik terjadi, nah pada saat tidak ada perusahaan yang sempurna, tidak ada universitas yang sempurna. Oleh sebab itu, ada saja kemungkinan terjadi konflik antar dosen atau dekan dengan wakil rektor, mahasiswa dengan tenaga kependidikan. Itu selalu ada kemungkinan terjadi konflik. Dengan kita mengenal social style, kita jadi paham pada saat kita menghadapi konflik, kita tipenya seperti apa, gitu ya. Ini lebih baik dalam menyelesaikan konflik. Kemudian networking dan collaboration. Ini udah pasti ya. Yang namanya, ini networking banget nih AFEBI ya, Asosiasi Fakultas Ekonomi Bisnis ya. Bagaimana seorang dosen yang sebetulnya dia pemalu seperti saya, tapi mau gitu ya bergabung ke dalam network ya karena kesadaran tadi bahwa social style-nya saya seperti ini, tapi karena kebutuhan network, maka saya keluar dari zona nyaman saya gitu ya. Dan terakhir virtual leadership. Mau nggak mau di era digital kita akan memimpin secara virtual juga untuk menjangkau ya orang-orang yang berada tidak bersama kita di satu tempat gitu ya. Jadi kalau misalnya kita membina desa wisata misalnya gitu, saya membina desa wisata kebetulan desa wisatanya wifi-nya kenceng ya. Jadi kalau meeting daripada saya melewati kemacetan Jakarta dan Puncak gitu, mendingan meetingnya lewat virtual. Kita memimpin meeting, nanti kalau pas acara kegiatan baru kita berangkat ke Puncak gitu ya. Jadi social style sangat berguna banget di era digital. Jadi, nah ini kita sekarang akan tes ya buat yang belum pernah. Nah, sebelum saya tes, saya mau tanya dulu. Ada nggak yang udah tes social style? Boleh kasih reaction? Belum? Mbak Elsa pernah cek social style? Belum, Pak. Belum? Oke. Udah siapin kertas sama pulpen? Sudah siap. Udah. Mbak Tezi, udah pernah cek? Belum, Pak. Belum? Oke. Pepi, bagaimana Pepi? Mbak Pepi, udah cek? Belum pernah juga, Pak. Belum pernah. Oke, tadi ada satu namanya siapa ya yang nyariin kamera dari pagi itu? Dava apa siapa gitu ya? Pak Sunario, udah pernah Pak Sunario? Belum? Oke. Pak Marwan, bagaimana UNP? Belum Pak, saya Belum belum. ya? Ini UNP Padang, Pak. Ya benar Pak, Universitas Negeri. Oke. Ya, saya pernah diundang ke sana ya untuk Tadi hospitality-nya. saya lihat logo WNP juga ada tadi. Oke, baiklah. Kalau gitu kita siapin kertas dan pulpen ya. Mari kita lanjutkan dengan tesnya. Jadi gimana nih cara kita mengenal dengan social style ya? Oke, jadi social style itu sebetulnya tesnya berdasarkan dua dimensi. Dimensi pertama adalah dimensi yang namanya assertiveness ya. Assertiveness itu adalah bagaimana dimensi tentang bagaimana kita mengekspresikan opini, pikiran, dan ide. Ya, sebagian orang dia sangat asertif dan sangat direct gitu ya, dan outspoken. Kalau misalnya ada bagaimana pendapat Bapak dan Ibu? Saya, wah itu langsung tuh ya. Kalau saya kan enggak, kalau saya kan langsung diam dulu, meskipun ide udah ada, tapi saya sampaikannya nanti gitu ya. Makanya kebanyakan ide saya bisa jadi menjadi ide orang, sebetulnya saya udah punya, cuman saya nggak ngomong gitu ya, jadi keduluan orang. Nah, jadi Bapak dan Ibu, assertiveness Anda apa? Low or high? Oke? Kalau saya low, tidak banyak bicara. Ya, kalau ada ide saya simpen dulu, nggak langsung ngomong. Jadi saya orangnya indirect dan reserve, agak kalem sedikit ya. Oke, sebentar. Nah, setelah Anda putuskan assertiveness-nya ada di mana, sekarang kita menuju ke dimensi kedua, yaitu responsiveness. Responsiveness artinya dimensi yang menggambarkan bagaimana kita bereaksi kepada emosi kita. Emosi kita itu berarti kan sedih, gundah gulana, happy, excited, ragu-ragu, ya, dan lain-lain.
Jadi bagaimana kita memberikan reaksi, memberikan respon kepada emosi atau permintaan orang-orang gitu ya. Nah, sebagian orang akan sangat ekspresif, ya kan? Kalau habis gajian ketahuan, ya kan? Kalau pas lagi uang di mobile banking tinggal dikit juga ketahuan, sedih, merenung gitu ya, galau. Nah, ada orang yang tidak kelihatan kan, dia orangnya control, distant, dan task focus. Jadi fokusnya kepada pekerjaan, tidak terlalu kepada orang-orang gitu ya. Nah, saya orangnya responsifnya tinggi. Orang tahu kalau saya lagi marah, kelihatan air muka saya berubah gitu ya. Meskipun saya tidak marah, tapi orang bisa tahu kalau saya sedang menahan atau mengendalikan amarah. Kalau saya ramah, orangnya hangat gitu ya, makanya orang yang hangat dan ramah tempat curhat banyak orang ya. Jadi waktu saya 17 tahun di HR, memang mau nggak mau saya harus menentukan pertemuan sama karyawan maksimal 15 menit. Kalau nggak nanti antriannya panjang ya. Oke, jadi Anda di mana responsiveness? Low or high? Oke. Nah, yuk kita lihat. Jadi kalau Anda tipenya asertifnya low dan responsiveness-nya low, Anda adalah orang analytical. Artinya orang yang sangat presisi ya, logik sama detail. Wah, Mbak Noni, kalau kita punya teman analytical ya, typo-typo ketahuan. Dia sangat detail ya, dan orangnya sangat presisi, nggak bisa bilang mungkin. Dia bilang harus berapa datanya. Kayaknya, nah nggak bisa tuh ngomong kayaknya ya. 12 gitu. Tadi Pak Prof. Rahman bilang 80 anggota AFEB ya. 13 dari Universitas Islam Negeri, nah itu presisi banget, itu analytical ya. Kelihatannya seperti apa ya orang-orang analytical? Dia kelihatannya reserve dan cautious. Wah, cautious loh ya. Jadi dia kalau misalnya mendengar sebuah data, dia akan cautious. Ini benar apa enggak nih ya? Oke. Ada yang kedua tipenya amiable, yaitu dia low assertiveness tapi high responsive. Ini saya ya. Saya orangnya supportive, friendly, empatinya gede banget dan sangat mendahulukan yang namanya hubungan yang harmonis. Jadi kalau aku tuh berantem sama teman kerja ya, aduh itu kepikiran, nggak bisa, harus selesai segera ya, karena nggak enak. Nggak mungkin saya masuk ke kantor, good morning, terus nggak ada yang jawab, aduh aku sedih. Ya, jadi orangnya harmonis, amiable. Nah, sekarang ada lagi yang namanya driver. Driver berarti dia orang asertifnya tinggi banget, tapi responsifnya rendah, ya. Jadi direct banget, orangnya direct, decisive, result oriented. Sama orang driver Anda akan dikejar, ya. Dan dia orangnya dominan dan orangnya nggak sabaran, oke? Yang terakhir adalah orang ekspresif. Orang ekspresif adalah asertif banget dan ekspresif banget. Responsifnya juga gede, oke? Orang ekspresif tuh outgoing, antusias, sosialis banget. Kelihatan deh kapan dia seneng, kapan enggak, ya. Orangnya ceplas-ceplos, tapi nggak pakai perasaan, nggak apa-apa. Nggak baperan, ya. Hari ini kita sebel, besok dia udah berubah. Atau nanti makan siang udah aman, gitu. Nah, jadi teman-teman, coba perhatikan, Anda ada di mana? Ya, dan Anda juga sudah bisa melihat sebetulnya memperhatikan siapa teman Anda, kolega, bahkan mahasiswa ya. Saya udah tes dari kenapa mudah dilihat? Karena ini kan tadi dibilang bahwa behavior. Behavior adalah hal yang bisa kita lihat ya. Nah, jadi gimana ya supaya kita bisa bekerja sama di era digital ini? Makanya kalau saya amiable ya, kebetulan bos saya ekspresif, oke. Jadi saya kepada dia mudah karena kita punya responsiveness yang sama. Dia orangnya antusias, aku juga orangnya ramah, dia outgoing, aku supportive, friendly, dia sosialis, aku juga senang membantu hubungan harmonis gitu ya. Itu mudah pada saat masuk, hai Bu, pagi, hai pagi Pak Yadi. Tau nggak sih Pak? Wah gitu ya. Tapi dia orangnya assertiveness tinggi. Jadi dia akan ceplos-ceplos. Pak Yadi, aku nggak suka ya yang ini. Coba diganti. Masa sih kayak gini? Nah, kayak gini gitu. Kita nggak boleh baper ya. Pada saat saya amiable, saya kan agak-agak feeling orangnya. Nanti punya bos ekspresif, saya hanya perlu menyesuaikan diri dari segi assertiveness. Karena saya asertifnya rendah, dia asertifnya tinggi. Gitu ya. Nah, sekarang yang paling sulit adalah pada saat kita crossing.
Crossing itu artinya saya amiable ke driver. Jadi CEO saya waktu di Sun Life orangnya driver. Bayangkan ya, saya low asertif, dia high asertif. Kemudian saya high responsif, dia low responsif. Jadi kalau ke dia, aku harus cepat. Aku harus bawa data. Aku nggak boleh basa-basi, gitu ya. Dan dia akan sangat nggak sabaran, sementara saya orangnya friendly. Jadi kalau ketemu ibu yang CEO, maka saya akan bilang, good morning Bu, kemarin saya ketemu dengan Bapak ini hasil meetingnya, saya mau tanda tangan Ibu sekarang sebelum jam 12. Kalau dia tanya kenapa, saya harus siap dengan jawaban, gitu ya. Karena nggak bisa kita mulai dengan, Bu, cakep banget deh bajunya, batiknya matching deh Bu, nggak penting buat dia. Oke? Nah, jadi teman-teman perhatikan kita ada di mana, kemudian bagaimana kita akan beradaptasi dengan beragam tipe ini ya. Nah, itulah social style. Mudah-mudahan bermanfaat. Setelah kita kenal social style, maka berikutnya kita akan mengenal diri kita sebagai leader ada di tingkat yang mana ya. Di mana five levels of leadership ini ditemukan oleh John Maxwell. Beliau masih ada ya sampai sekarang dan bukunya banyak banget. Beliau adalah American author. Kalau saya lihat library saya banyak bukunya John Maxwell ya dan public speaker juga. Nah, kata John Maxwell, coba deh kita self reflection. Pada saat seseorang mendapatkan jabatan, ya jabatan itu beragam. Dari mulai dia jabatan fungsional, kalau di universitas ya, sampai ke jabatan lain. Misalnya kita mau ada disnatalis gitu Mbak Noni. Pada saat disnatalis kan ditunjuk tuh ya satu dosen atau tendik menjadi ketua panitia kan. Nanti ada bagian peralatan, ada bagian acara, nanti siapa yang menentukan jadi MC atau hiburannya apa gitu ya. Nah, sebetulnya pada saat kita mendapatkan jabatan, otomatis kita dapetin yang namanya level pertama, yaitu position. Di mana kita punya hak gitu ya, di mana kita punya hak untuk diikutin oleh orang lain. Sehingga people follow us because they have to. Ya, semua orang memulai dengan ini pastinya. Nah, seiring berjalannya waktu, kita menunjukkan bahwa kita punya kompetensi, kita orang yang tepat untuk memimpin, kita tempat bertanya, kita bisa menyelesaikan masalah, maka kita mulai naik tingkat ya ke tingkat permission di mana orang-orang sudah mulai mengikuti kita gitu ya karena mereka mau dan ingin. Kenapa? Karena mereka tahu kita orang yang tepat ya. Artinya kita udah di level relationship, udah naik tingkat. Nah, setelah itu kita mulai dilihat orang sebagai ada hasilnya nggak nih sebagai pemimpin. Jangan-jangan cuma keren doang, hubungan baik, tapi kok nggak ada hasilnya ya. Jadi yang ketiga adalah level production, di mana kita perlu menunjukkan ada hasilnya dari kepemimpinan kita. Sehingga people follow us because of what we have done to the organization gitu ya. Misalnya kita punya jumlah mahasiswa banyak di dekanat kita, di prodi kita, di fakultas kita dan lain-lain ya. Dari production kita naik tingkat menjadi people development di mana orang-orang mulai menjadikan kita tempat bertanya, kemudian kita dipandu oleh dia, kita mendapatkan development, kita berkembang menjadi orang yang lebih baik atas kepemimpinan dia sehingga kita mulai mereproduction ya. Jadi kemudian setelah itu masuk ke level yang paling tinggi yaitu pinnacle, di mana orang mengikuti kita karena menghormati kita, karena kita dianggap orang yang sudah banyak berkontribusi kepada individu-individu gitu ya. Kalau kita jadi dosen kan kita ngebantu mahasiswa tuh bimbingan, skripsi, tesis gitu ya. Nah, pada saat dia kepada kita hormat itu memang kita udah di level itu, pinnacle ya, di mana kita udah bisa mereproduce, kita bisa ada result, kita punya hubungan yang baik, dan kita dihormati, udah pasti. Jadi John Maxwell bilang, tingkatan ini ada masing-masing durasinya, dan ini tidak ditentukan berapa lamanya, tergantung kepada individunya masing-masing. Ya. Nah, kalau saya tanya Mbak Noni waktu sekarang apa sih yang terakhir Anda memimpin apa misalnya? Kalau saya baru aja selesai acara Disnatalis kemarin yang ke-10 ya, Universitas Agung Podomoro. Kalau Mbak Katlia, Mbak Noni pernah memimpin apa? Apa ya, mungkin yang sekarang nih masih saya lagi lead tim pelatihan Nah, nih. Jadi kalau pelatihan kayak gini nih daring, tapi ini di studio gitu. Nah,
Oke, Kurang lebih kayak gitu. Itu kan juga melibatkan beberapa orang ya di dalamnya gitu, betul. yang teknis Ada dan non teknis gitu ya. kameramen, Ya, ada betul. teknis dan non teknis ya. Nah, pada Betul. saat nanti mereka mengikuti keinginannya Mbak Noni Hmm. meliding karena mereka tahu bahwa Mbak Noni adalah orang yang tepat gitu ya. Kalau ada masalah Mbak Noni berhasil menyelesaikan, atau Hmm. bahkan Mbak Noni bisa coaching mereka menemukan jalan keluar sendiri lewat coachingnya Mbak Noni, sehingga mereka tuh, aduh kalau nggak ada Mbak Noni kayaknya nggak enak deh gitu ya. Nah ini berarti Mbak Noni udah di level pinnacle ya, dihormati karena Mbak Noni sudah mampu menunjukkan Anda bisa membangun timnya, Anda menghasilkan sesuatu, dan Anda menjaga hubungan baik gitu ya. Terima kasih Mbak Noni udah sharing. Nah, teman-teman, 5 level ini seperti yang saya bilang tadi akan tergantung kepada Anda semua, berapa lama bisa mencapainya ya. Tapi yang pasti, apakah semua orang bisa sampai pinnacle? Itu yang saya nggak bisa janji ya, karena untuk mencapai pinnacle Anda perlu melewati tingkatan reproduction dan result. Oke? Nah, kalau kita bicara tentang 5 level ini, ada 2 contoh yang akademisi yang sekarang jadi politisi. Meskipun Prof. Rahman bilang bahwa tidak ada politik ya di AVEBI, tapi ini saya perlu tampilkan hanya untuk sekedar referensi aja. Jadi Sri Mulyani, Ibu Sri Mulyani dan Pak Mahfud MD ini adalah contoh-contoh leader dengan pinnacle level ya, di mana mereka sudah punya kompetensi, mereka juga dihormati bukan hanya karena jabatan, tapi karena ada hasilnya ya, dan mereka sudah mendorong, membangun timnya untuk berada di level yang lebih baik gitu ya. Nah, jadi kalau kita bertanya sama diri kita social style-nya apa ya, kita udah tahu bagaimana cara beradaptasi dengan social style yang lain, kemudian kita juga udah refleksi diri ada di mana nih level kita ya untuk memimpin gitu. Nah, dari situ kita baru masuk modul yang kedua ya. Oke, teman-teman, jika ada pertanyaan boleh nanti di chat box atau melalui Mbak Noni ya. Oke, sekarang kita akan masuk ke modul kedua tentang lebih dalam tentang servant leadership in digital era. Kita saat ini, teman-teman, dari sekian banyak orang memimpin, ya, gaya kepemimpinan, nah, sebetulnya mereka digabungkan dalam 10 jenis, ya. Nah, 10 jenis ini dimulai dari coach, ya. Jadi ada sebutannya leadership itu dengan cara coaching, gitu ya. Yang tadi saya bilang Mbak Noni misalnya, ada masalah, wah tiba-tiba ada masalah di production gitu ya. Mbak Noni kan bisa sebetulnya langsung memberikan masukan ya dan jalan keluar, atau kalau Mbak Noni mau waktunya cukup karena masih ada waktu buat menunggu sesuatu gitu ya, nggak urgent, kita bisa dengan coaching mereka. Kita bisa tanya, menurut kamu kalau misalnya kejadian seperti ini, apa ya yang akan kamu lakukan gitu. Bisa. Nah, itu namanya coaching style ya. Saya yakin Anda semua melakukan ini. Di mana tujuan dari coaching style adalah untuk memotivasi timnya, ya. Nah, ada juga orang yang gaya kepemimpinannya adalah visionary. Visionary di mana dia sangat progress, focus, and inspirasional. Apapun yang dia pimpin selalu ada jalan yang jelas arahnya kemana gitu ya. Dan kalau dibilang visioner berarti 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun mau kemana udah ketahuan dia mau kemana arahnya. Ya, pemimpin-pemimpin seperti ini penting banget di universitas ya. Rektor saya perlu tahu nih mau dibawa kemana universitas kita gitu ya. 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan. Kemudian nanti masukin ke dalam Renstra gitu kan ya. Nah, ada lagi yang namanya tipe servant leadership, di mana orangnya humble dan dia menjaga protektif ya kepada timnya. Menjaga dalam arti bukan menjaga supaya mereka tidak berkembang ya, bukan. Tapi menjaga jika ada yang misalnya memberikan masukan jelek, membicarakan, maka dia akan membela, kayak gitu ya. Nah, servant leadership ini dikenal dengan humble and protective. Ada lagi yang keempat, tipe autocratic. Autocratic artinya dia sangat authoritarian ya dan result focus. Kalau saya melihat ke belakang ya Mbak Noni dan teman-teman, apa sih perusahaan di mana saya merasa saya perlu authoritarian, yaitu pada saat saya berada di salah satu perusahaan asuransi.
Kenapa saya sangat otoritarian? Kenapa? Karena saya punya anak buah 21 tersebar di seluruh Indonesia. Saya nggak bisa lihat mereka setiap hari gitu ya. Dan kasus-kasus yang dihadapin itu sangat penting dan nggak bisa menunggu lama. Jadi kalau ada masalah, saya harus segera menyelesaikan. Sehingga saya perlu otoritas kepada tim saya gitu ya. Dan result focus. Namanya juga perusahaan asuransi, keuangan di mana-mana cuan nomor satu ya kan. Jadi memang bisnis tertentu membutuhkan tipe-tipe tertentu ya. Ada lagi laissez-faire, di mana dia orangnya suka mendelegasikan pekerjaan dan sangat hands off, nggak bantuin, karena yang melakukan pekerjaannya adalah timnya. Ya, ini juga ada alasan. Waktu saya di Mulia Bali opening, teman-teman ada yang ke Mulia Bali? Ya, dibuka 2011. Waktu saya jadi Director of Training di Mulia Bali, karena ada 3 properti ya, saya punya asisten. Oke, sekarang dia training manager di salah satu hotel bintang 5 di Jakarta. Hotel bintang 5 keren banget ya di SCBD. Waktu itu saya memimpin dengan cara ini, kenapa? Karena dia punya kompetensi yang baik, dia juga orangnya tidak perhitungan dengan waktu, dan dia tidak pernah mengeluh kalau saya berikan pekerjaan lebih. Dan dia sendiri datang kepada saya bilang bahwa, Pak Yadi, I want to do this and this and that. Jadi aku mau belajar melakukan pekerjaan yang Pak Yadi lakukan. Nah, sehingga gaya kepemimpinan saya laissez-faire. Saya berikan pekerjaan saya ke dia, saya cek, dan lain-lain. Gitu ya. Ada lagi demokratik, di mana orang demokratik gayanya adalah suportif dan inovatif. Ya. Ada lagi pace setter, orangnya helpful dan sangat motivational. Kemudian ada transformational, ya orangnya challenging and komunikatif. Pernah nggak kita melakukan kepemimpinan transformasional? Pasti pernah. Kalau Anda punya tim dan Anda ingin membangun timnya menjadi orang yang lebih baik, maka Anda akan memberikan tantangan. Anda akan men-challenge mereka, ya kan? Nah, ini adalah gaya transformasional. Berikutnya adalah gaya transaksional, performance focus. Ini juga saya lakukan ya. Di mana waktu di sebuah perusahaan di mana saatnya pembagian bonus gitu ya. Jadi Mbak Noni, saya nggak bisa memberikan kepemimpinan bonus yang sama kepada orang yang berbeda-beda. Nggak bisa, karena performance focus perusahaannya semua dihitung dari performance, berapa Anda mencapai target. Jadi mau nggak mau, saya membagikannya juga berbeda. Sehingga saya akan dengan mudah bilang begini sama tim saya. Misalnya Noni gitu ya namanya. Hai Noni, saya mau kamu pegang regional ini ya. Saya kasih 2 tambahan target, tapi kalau kamu berhasil, maka kamu naik sekian persen. Nah, itu terjadi. Ada beberapa industri yang memang orang-orang tuh transaksional, ya. Dan terakhir, ada namanya tipe birokratik. Nah, saya merasakan birokratik waktu saya PNS, pegawai negeri. Jadi Mbak Noni, waktu saya kesehatan itu, saya kan perawat ya, di salah satu puskesmas pembantu di wilayah Lembang. Jadi di situ memang serba birokratik ya. Nah, orangnya hierarki dan sangat duty focus. Pekerjaan perlu selesai dan lain-lain ya. Perusahaan lain juga perlu selesai, tapi perlu selesainya bisa dinantiin, kalau di sini enggak gitu. Nah, jadi teman-teman, 10 tipe kepemimpinan ini semuanya adalah kategorinya spektrum. Artinya bahwa pada saat kita melakukan gaya yang satu, maka kita mau nggak mau akan lepas gaya yang lain. Ya, pada saat saya di Mulia Bali dengan gaya laissez-faire kepada asisten saya, bukan berarti ya saya melakukan itu ke semua orang, enggak. Hanya spektrumnya untuk tim saya pakainya laissez-faire. Tapi untuk the whole hotel Mulia, maka saya pakainya servant gitu ya, dan transformasi gitu. Tapi nggak bisa bersamaan tipe yang berbeda kepada yang sama, enggak ya. Jadi Anda perlu kontrol. Mau pakai yang ini, lakukan. Nanti kalau mau ganti, ya ganti sesuai dengan siapa gitu ya. Makanya ada elemen yang perlu kita lihat pada saat kita memilih gaya kepemimpinan ini. Elemennya apa? Satu, organisasinya atau perusahaannya, universitasnya gitu ya. Karena kita nggak bisa samain Universitas Pendidikan Indonesia di Bandung dengan Universitas Negeri Padang misalnya ya. Jadi kita lihat kalau kita menjadi dekan di mana bisa jadi gaya kita berbeda gitu ya, karena universitas ini orangnya juga beda gayanya ya. Jadi Anda dan saya perlu memilih organisasinya apa dan orangnya siapa ya. Jadi focus on the people and organization.
untuk memilih salah satu dari gaya ini. Dan seorang leader yang sangat sophisticated, dia akan mudah beradaptasi untuk untuk memilih mana yang paling tepat buat timnya. Jadi saya yakin kita semua bisa melakukan 10 ini, ya. 10 ini bisa dilakukan semua tergantung di universitas mana kita berada dan dengan tim apa kita bekerja sama, ya. Nah, dari situ Robert Greenleaf, dia adalah founder untuk Servant Leadership Center, ya. Beliau juga adalah founder untuk Modern Servant Leadership Movement. Jadi beliau ini yang menginvent servant leadership, ya. Seperti apa sih seharusnya pemimpin yang memilih gaya servant leadership. Dan servant leadership artinya dia emphasize kepada komitmen untuk melayani kebutuhan timnya dan perusahaan atau organisasi. Dia mengedepankan itu semua sebelum kebutuhan dia pribadi. Keren banget kan ya? Jadi kita memilih servant leadership berarti kita perlu dengan sadar gitu ya, tidak boleh egois karena kita akan mengedepankan kebutuhan perusahaan, universitas, ya, organisasi kita dan tim kita daripada diri sendiri. Ya. Nah, sehingga kita memprioritaskan pertumbuhan, ya, perkembangan dan well-being dari tim kita. Dan kita empower mereka untuk mencapai ya potensi tertinggi mereka sehingga mereka bisa berkontribusi kepada tim dan perusahaan dan universitas kita gitu. Nah, di digital era kita perlu banget yang namanya servant leadership karena kita ada yang namanya empowerment dan autonomy, ya, di mana kita diberikan kebebasan untuk melakukan pekerjaan kita. Pada saat saya masuk semester baru nih minggu depan, hari ini udah mulai PPMB ya di kami. Minggu depan kita udah mulai minggu pertama mengajar ya. Nah, kita diberikan empowerment dan otonomi untuk melihat kembali materi kuliah yang kita ajar ya, apakah masih relevan atau masih update atau enggak gitu. Meskipun RPS-nya sama, tapi kita diberikan empowerment dan otonomi untuk memperbaiki dan mengupdate ya. Nah, ini penting banget diberikan oleh seorang servant leadership karena dia tujuannya ingin kita lebih baik setiap saat gitu ya. Nah, kita juga perlu banget yang namanya servant leadership karena fokus on collaboration dan communication. Pada saat kita meeting, kita diingatkan untuk bekerja sama. Tadi Prof. Rahman bilang tentang togetherness. Wah, AVEBI perlu bersama-sama ya untuk apa tadi namanya knowledge management, berbagi ya supaya kita berkembang bersama-sama. Ini sebuah cita-cita yang tulus ya. Berarti Prof. Rahman ada bagian-bagian dari servant leadership ya. Beliau ingin kita fokus di kolaborasi dan komunikasi. Kemudian kita perlu adapt to change. Wah, Anda pasti udah dengar ya yang namanya semua perubahan itu nggak pernah berhenti, ya kan? Satu-satunya yang tidak pernah berubah, ya perubahan, ya kan? Selalu ada perubahan, ya. Kemudian employee engagement and retention. Jadi servant leadership ini ternyata menurunkan tingkat orang meninggalkan perusahaan. Kenapa? Karena dia diberikan otonomi dan empowerment ya dalam pekerjaannya. Sehingga dia lebih engage dengan perusahaan dan dengan tim. Dan di dalam digital era, servant leadership juga sangat customer-centric approach. Ya. Jadi tadi kan empowerment, otonomi, gayanya ya mendengarkan, memberikan kesempatan, potensinya dikembangkan gitu. Nah, nurturing innovation. Kita perlu terus berinovasi, kreatif. Kemudian di saat yang sama, servant leadership juga karena ini mengedepankan kebutuhan orang lain, timnya, dan universitas daripada kebutuhan diri sendiri, maka kita menjadi leader yang lebih ethical ya, lebih etik gitu. Dan terakhir karena kita berada dalam situasi yang sangat global dan diverse workforce-nya, umur aja sekarang udah ada Gen Z ya kan, mahasiswa kita Gen Z, karyawan-karyawan baru udah mulai ada Gen Z juga yang baru lulus ya, asisten dosen sampai ke Gen X. Saya Gen X ya. Ada juga di atas saya loh, masih kerja ya, angkatannya baby boomers karena dia bagus terus jadiin dosen di kita. Nah, jadi ini semua membutuhkan servant leadership ya. Nah, jika kita mau embrace servant leadership, maka kita perlu mengetahui prinsipnya apa aja gitu ya.
Nah, prinsip-prinsip apa saja yang perlu kita lakukan jika kita ingin menjadi servant leaders ya? Oke, yang pertama empathy. Saya mau nanya, boleh nggak ada yang mau bicara? Apa sih prinsip empati di dalam servant leadership? Ada yang mau? Tidak ada yang salah, tidak ada yang benar ya. Saya selalu mengingatkan mahasiswa saya bahwa ini saatnya kita membuat kesalahan. Sebab pada saat nanti di industri kita nggak mau bikin salah, dihindarin ya. Nah, teman-teman, itu pula yang saya selalu tekankan kepada peserta pelatihan, webinar. Jika Anda ada yang mau diungkapkan, Anda boleh memberikan masukan ya. Oke, jika kita mau menjadi servant leadership, maka ada 8 prinsip yang perlu kita embrace dan kita lakukan ya. Yang pertama adalah prinsip empati. Adakah Bapak Ibu yang mau memberikan masukan seperti apa sih yang dimaksud dengan empati? Oke, pasti tahu kan maksudnya empati ya. Oke, silakan. Ada? Anda boleh raise hand atau Anda boleh tulis di chat box. Tapi lebih enak ngomong sendiri ya, langsung ya. Oke. Adakah yang mau bicara empati itu apa sih maksudnya? Atau mau saya tunjuk? Aduh, ini kok berasa jadi mahasiswa deh. Oh ya, Mbak Noni, aku juga masih mahasiswa lagi nih sekarang ya di universitas. Saya juga mahasiswa di Fakultas Ekonomi dan Bisnis loh. Lagi Oh, ambil gitu. MMHR ya. Oh. Oke. Nah, saya mau nanya, ya silakan Pak Naryo. Jadi empati dalam leadership itu seperti apa sih Pak? Ya, jadi artinya empati dalam leadership adalah pimpinan yang bisa memahami, mengerti apa sih Ya. yang diinginkan oleh bawahan kita sehingga nantinya bisa menjadi bekerja sama dengan baik sehingga apa yang menjadi tujuan dari kegiatan organisasi itu bisa tercapai. Jadi intinya adalah Wah. bisa memahami dan bisa mengerti perasaan dari bawahan. Bener Terima kasih. banget. Gitu. Wah, Pak Sunario, terima kasih banyak. Universitas Palangkaraya. Palangkaraya adalah di Kalimantan. Ayo, Kalimantan mana? Ayo. Saya Kalimantan baru Balikpapan, Pak. Kalimantan Tengah. Ya, Kalimantan Kalimantan Tengah. Tengah. Iya, saya baru Palangkaraya. ke Balikpapan aja nih, Pak. Oke, Pak Sunario, terima kasih banyak. Benar ya, Bapak dan Ibu, teman-teman, bahwa pada saat kita, nomor satu prinsipnya adalah empathy. Ya, empathy artinya, tadi Pak Naryo udah bilang, mencoba untuk memahami ya kebutuhan dari tim kita, bahkan bukan hanya kebutuhan, tapi juga perasaan mereka dan perspektif mereka. Ya, jadi bagaimana kita mau memimpin dengan gaya servant melayani jika kita tidak mau empati. Agak sulit ya. Oke, jadi yang pertama adalah empati. Terima kasih Pak Sunario. Yang kedua, kita perlu prinsip yang namanya listening. Ya, kalau ini aku mau dengerin Mbak Noni. Mbak Noni, apa sih yang dimaksud dengan listening dalam prinsip servant leadership? Listening berarti terbuka, ini menurut saya Benar. terbuka Iya, betul. atas masukan orang lain, mau Benar mendengarkan banget. saran, ya kan, tidak menutup telinga gitu kalau misalnya ada masukan tuh kayak Betul. gitu deh gitu kan, Benar. suka ada ya Gitu yang deh. kayak gitu ya. Itu Itu agak-agak sih kalau julid kata ya Mbak saya. Noni. Oke. Kenapa ya? Terima kasih Mbak Noni. Kenapa ya Anda, Pak Sunario, Mbak Noni bisa dengan mudah menjawabnya? Karena sebetulnya dari 10 tipe kepemimpinan kan tadi saya udah bilang, kita tuh udah melakukannya gitu ya. Nah, jadi di era digital ini ternyata servant leadership sangat relevan karena prinsip yang kedua adalah listening. Listening yaitu tadi Mbak Noni bilang, mau mendengarkan concern, ide-ide tim kita, masukan, bahkan kritikan, ya, input, dan feedback. Aduh, sebetulnya nggak enak sih ya terima kritikan, tapi era ini udah bukan lagi era tradisional, ya, di mana leader semuanya serba benar gitu. Enggak. Era sekarang adalah di mana udah diverse workforce, ya, ada segala macam generasi gitu. Jadi kita perlu listen kepada ide mereka. Ya, mungkin pengalaman saya 26 tahun, tapi mahasiswa saya, ya bisa jadi dia pernah mengalami sesuatu yang saya perlu dengerin gitu ya. Jadi leader servant yang kedua, dia perlu punya prinsip listening, mau mendengarkan masukan, ide dari orang lain, kritikan, feedback, dan lain-lain ya. Oke, terima kasih Mbak Noni. Yang ketiga, waduh ini bukan healing-healing ya, bukan healing-healing ke Udayana nih. Oke, atau Rinjani ya. Oke,
Nah, yang ketiga prinsipnya adalah healing. Healing di sini adalah, ada yang mau boleh raise hand? Bapak Ibu pasti tahu ya, kalau kita ngajar lewat Zoom, artinya kita nggak bisa lihat peserta ya, karena kita hanya bisa lihatnya screen kita. Jadi kalau mau, Anda boleh raise hand, atau saya minta tolong lagi. Oke, mari kita minta pendapat dari, coba mari kita lihat. Ada siapa ini? Saya mau melihat Pak Usep dong, dari UNU. Wah, Pak Usep, apakah Iya, Bapak bersedia sharing? Prinsip yang ketiga untuk orang yang memimpin dengan cara servant leadership adalah dia perlu healing. Menurut Pak Usep, healing di sini maksudnya apa, Pak Usep? healing, oke. Yes. Healing kalau dia sakit loh, maka mereka Nah, harus sorry, is it benar correct? Pak, benar banget. Orang Tapi jadi sebelumnya gini, sorry agak melenceng Pak Cahyadi, punten. nggak Jadi gini, apa-apa. banyak orang yang, aduh saya perlu healing, artinya orang ini Salah ya, sakit. salah persepsi ya. Iya. Jadi kalau Pak Usep di sini artinya apa tadi Pak healingnya? Em, Kira-kira, kalau Bapak sebagai leader yang melayani, Bapak perlu prinsipnya healing, oke. Ya. mengobati. Menyembuhkan, mengobati, menyembuhkan. Saya meluruskan dulu ya, tadi healingnya di sini bukan berarti bahwa si leader ini sakit ya, tapi mungkin jika diperlukan bahwa dia itu memiliki mental yang stabil sehingga dia bisa tidak, ketika dia memutuskan, ketika dia Ya, mengambil tindakan itu tidak dalam kondisi yang tertekan, tidak dalam kondisi betul. yang unhappy, sehingga Benar. buah dari keputusannya itu akan baik bagi semua pihak. Benar. Weh, Selain- Pak Usep dari UNJ, Universitas Negeri Jakarta. Betul, Kang? Oke, dekat lah ya kita ya, Rawamangun ya Pak ya. Oke, terima kasih Pak Usep. Benar Ya, teman-teman. kapan-kapan ngopi, Pak. Jadi, amin. Oke, jadi yang ketiga adalah prinsipnya healing. Tadi Pak Usep udah bilang, jadi perlu juga tuh leader tuh memang dalam kondisi yang baik. Jadi seorang leader yang embrace, makasih ya Pak Usep, seorang leader yang menginginkan gaya kepemimpinan servant, maka dia perlu menciptakan positive working environment yang membuat timnya mampu bekerja sama dalam suasana yang kondusif gitu ya. Jadi kita tuh perlu healing, mengobati hal-hal yang tidak enak yang terjadi dalam tim kita. Jadi datangnya bukan dari anak buah loh, tapi dari kita. Kebayangkan ya Mbak Noni, kita sering banget kayak gini nih. Mbak Noni, aku mau ketemu dong Pak bosnya. Suasana cuaca lagi apa nih? Ya, kok kita yang harus menyesuaikan kepada leader? Justru harusnya leader ya, leader yang servant leadership, maka dia justru yang menciptakan kondusif, menciptakan cuaca yang baik itu, bukan yang justru anak buahnya yang harus menyesuaikan ya. Oke, jadi yang ketiga prinsipnya adalah healing. Nah, yang keempat ada 8 ya prinsipnya. Yang keempat adalah self-awareness, di mana apa yang dimaksud dengan prinsip self-awareness yaitu bahwa dia dan kita yang mau jadi servant leadership, itu harus aware ya. Aware apa nih? Satu, tim kita itu kekuatannya apa? The strength. Kemudian kekurangan dan kelemahannya apa? Weakness-nya gitu ya. Dan gunakan pengetahuan kita ya, yang tadi itu tentang tim saya A dan B, ini apa kekurangannya, kekuatannya, yang ini apa, dan sebagainya. Gunakan knowledge saya tentang tim saya itu sebagai bahan untuk memimpin, karena kita nggak bisa memimpin yang sama kepada orang yang berbeda, gitu ya. Ada orang yang perlu kita kasih semangat lebih banyak karena dia tipenya amiable. Ada orang yang perlu kita cukup ucapkan terima kasih, stick to the point, karena dia tipenya driver. Ada yang orang analytical, nggak banyak ngomong, tapi presisi. Jadi kita juga punya tim yang berbeda-beda, sosial style-nya, maka kita juga memimpinnya berbeda-beda pendekatannya, gitu ya. Itu namanya self-awareness. Kita perlu aware diri kita tentang tim kita itu kekuatan dan kelemahannya apa, dan kita menyesuaikan, ya, menggunakan informasi itu untuk memimpin mereka, gitu. Nah, yang kelima, persuasion, ya. Di bagian ini aku mau nanya lagi deh sama teman-teman ya. Oke, yang kelima,
Persuasi kira-kira maksudnya apa nih? Teman-teman ada? Tiba-tiba kamera menyala berkurang. Saya pengen banget dengar dari Ibu Siti Maria. Wah, Ibu Siti Maria menghilang. Oke, kita tanya. Nah, Bu Siti Marianya muncul lagi. Bu, sebagai servant leader, ya, menurut Ibu, oh rame banget ya suaranya ya. Iya, Oke, lagi baiklah. lagi Iya, iya. Oke, rakor. baiklah. Kalau gitu tidak usah. Ada yang mau ke chat box, teman-teman? Bagaimana apa yang dimaksud dengan persuasion? Ya, silakan. Ada? Nanti pokoknya korban berikutnya kalau nggak ada yang jawab, kita ke Mbak Noni aja. Atau Pak Sunario lagi. Nah, ini Pak Sunario udah senyum-senyum. Aku mau ke Pak Sunario lagi deh. Pak, prinsip yang kelima, servant leadership itu orangnya persuasion. Boleh Iya. Pak sharing pengalaman Bapak? Ya, kalau persuasi itu adalah suatu pendekatan bagaimana terkait dengan bisa meyakini seseorang Hmm, bahwa kita atau mitra kita atau orang lain melalui pendekatan, ya pendekatan yang baik, yang membuat orang merasa nyaman, betul. komunikasi yang baik dan sebagainya. Jadi Iya, intinya adalah kita berusaha mempengaruhi gitu, mempengaruhi orang lain itu iya. tadi pendekatan-pendekatan humanis yang baik sehingga orang tertarik ya gitu. Itu aja. Wah, bahasanya tuh bagus banget. Pendekatan humanis ya. Ini kalau saya bergaul sama akademisi emang bahasanya tuh, aduh, sopan santun banget ya. Terima kasih Pak Sunario. Benar ya teman-teman. Prinsip yang kelima adalah bahwa kita perlu persuasion. Jadi kata Pak Sunario, mampu mempengaruhi orang, meyakinkan orang gitu ya. Nah ini contohnya Mbak Noni pada saat kita membuat keputusan ya. Pada saat membuat keputusan ada masalah, ada konflik dan lain-lain, kita perlu yang namanya membuat konsensus, ya kan? Jangan menggunakan otoritas, karena kalau kita menggunakan otoritas, jabatan kita artinya kita lagi pindah ke authoritarian, autokratik gayanya. Sementara kita lagi berada di di servant leadership ya. Jadi kalau servant leadership dia perlu influence supaya orang mau akhirnya setuju. Dengan cara apa? Dengan cara kita menjelaskan, meyakinkan datanya gimana, pengalaman kita apa, dan benefitnya apa buat kita gitu ya. Jadi persuasion menjadi prinsip kelima di mana kita mampu memberikan pengaruh dan menciptakan keputusan lewat konsensus, bukan authority ya. Jangan bercampur ya, teman-teman. Oke. Yang keenam, prinsipnya adalah stewardship. Stewardship artinya kita perlu bertanggung jawab kepada well-being dari organisasi kita dan apa yang ada di organisasi kita. Ini seperti sense of belonging gitu ya. Jadi seorang servant leadership ternyata perlu peduli kepada organisasi universitas ini dan sumber daya yang ada di universitas. Macam-macam kan ya, fasilitas, gedungnya, tamannya, perpustakaan dan lain-lain. Kita perlu menggunakannya dengan bijaksana ya. Seorang servant leadership dia akan orangnya hemat misalnya kertas gitu ya. Kalau udah tahun ini kita masih aja ujiannya kertas, aduh kayaknya saatnya kita menurunkan penggunaan kertas ya. Nah, seorang servant leadership ini udah yang menjadi pionir dalam hal-hal seperti ini. Dalam memanfaatkan ya menggunakan sumber daya yang ada di universitas kita dan di perusahaan kita dengan sangat bijaksana ya. Penggunaan listrik, energi dan lain-lain. Nah, yang berikutnya adalah commitment to growth. Commitment to growth, kalau saya tanya ya, Mbak Noni, kalau pengalaman Mbak Noni, kalau misalnya Mbak Noni memimpin, commitment to growth itu menurut Mbak Noni maksudnya apa? Growth ini kalau menurut pandangan saya ya berarti Ya, menyediakan ruang untuk bawahan yes. bertumbuh karena kan kadang-kadang kita ngerasa sebagai pemimpin wah jangan sampai nih bawahan kita nanti menyaingi kita gitu kan ibaratnya padahal kan sebaliknya justru bagus dong bawahan ini bertumbuh kan berarti jadi partnership gitu kan di kemudian hari kalau Benar. dari saya sih gitu. Luar biasa. Mbak Noni, Anda siap menjadi partner saya ya untuk membawakan acara ini. Oke.
Terima kasih Mbak Noni. Jadi yang ketujuh adalah seorang servant leadership, dia perlu punya komitmen untuk membangun siapa? Timnya, ya. Jadi dia akan mempromosikan yang namanya perkembangan, development dari tim member. Tadi Mbak Noni ngasih contoh tentang bagaimana pada saat tim member kita bagus gitu ya, dan bahkan overshine gitu. Misalnya saya umurnya kan udah generasi X ya. Kadang-kadang kalau mau bikin slide misalnya, aku bikin slide juga ini punya saya sendiri ya. Tapi kan mahasiswa kadang-kadang bikin slide presentasi lewat Canva gitu ya. Canva itu kan lebih cepat dan bagus tampilannya. Nah, saya tidak perlu merasa bahwa nggak bisa pakai Canva, harus bikin sendiri. Waduh, demi tidak mau tersaingi gitu ya, nggak begitu. Nah, memang servant leadership kan tadi dibilang berkali-kali ya, mengedepankan tim, bukan pribadi. Jadi kalau ada tim kita bagus banget bikin slide, kenapa kita nggak menggunakan dia aja? Nggak usah maksain gitu ya. Jadi kita perlu bahkan menyemangati ya, encourage them to reach their highest potential. Potensi mereka itu sangat kita dukung dan bahkan bisa jadi hal-hal yang kita lemah gitu ya, dia lebih baik dari kita. Oke? Tapi hati-hati juga pada saat kita ngomongin commitment to growth, kita perlu lihat dulu ya leader kita seperti apa. Jangan sampai nanti dia kalau tipenya yang driver, maka kita juga perlu hati-hati karena kalau dia driver, dia dominan social style-nya ya. Kalau orang yang dominan seperti CEO saya waktu itu, maka saya pendekatannya sangat cepat, nggak pakai basa-basi, datanya kuat gitu ya. Nah, jadi commitment to growth artinya kita perlu menyemangati tim kita untuk mencapai potensi tertingginya mereka ya. Kita dukung, nggak ada perasaan takut tersaingin gitu. Nah, walau bagaimanapun kan cepat atau lambat kita akan berganti. Yang namanya restrukturisasi, suksesi, ya kan. Saya tahu di Poltek PARNHI misalnya 4 tahun sekali kan pergantian jabatan, kayak gitu-gitu ya. Jadi ya mau nggak mau kita saling mendukung ya. Dan terakhir, kita perlu building community ya. Di sini adalah tentang collaboration, di mana kita perlu mendukung yang namanya komunitas di antara tim kita. Jadi kita perlu membangun gimana caranya kita tuh bekerja sama. Orang-orang ini meskipun kelihatannya kerja sendiri-sendiri, tapi sebetulnya mereka bukan silo ya. Mereka itu berhubungan. Hasil pekerjaan A itu akan berpengaruh kepada B. B akan juga ada pengaruhnya kepada C dan D gitu. Jadi kelihatannya aja kayak kerja sendiri-sendiri, padahal sebetulnya saling mempengaruhi. Dan hasil yang kita ingin capai adalah hasil dari kolaborasi seluruh pihak. Jadi mau nggak mau kita perlu nge-build yang namanya community, sense of community. Nggak boleh ada perasaan gue banget, gue aja, gue doang gitu ya. Kita perlu tahu dan paham bahwa tim kita tuh nggak boleh ada perasaan kita berhasil karena dia, tidak. Tapi ini adalah community, hasil kolaborasi. Jadi kita perlu menciptakan ya suasana kerja yang kohesif, suasana kerja yang bahwa ini adalah hasil dari banyak pihak, gitu ya. Nah, boleh nggak saya tanya Pak Marwan? Kalau Pak Marwan nggak bisa nyalain speaker, berarti lagi ada acara. Jadi nggak usah bicara, nggak apa-apa, Pak. Oke, sekarang saya tanya Mbak Noni aja deh. Mbak Noni, dari 8 ini, menurut Mbak Noni, mana prinsip yang Mbak Noni banget? Yang banget ya. Iya, Pilih berapa nih dari berapa? boleh 3. Oh, Top 3. 3, top 3. Top 3. Commitment to growth ini yang Commitment to pertama sih growth. ya. Oke. Terus mungkin Yang listening. kedua, listening. Oke. Yang ketiga, Listening sama antara empati atau self awareness, tapi kayaknya empati sih. empati ya. Oke, sip. Sekarang dari sisanya yang 5, mana yang Mbak Noni perlu ditingkatkan? Mungkin self aware enggak juga ya, persuasion kayaknya atau stewardship Persuasion. kayaknya. Oke. Persuasion sama stewardship. Dua Baik. itu. Nah, jadi teman-teman, PR-nya buat kita adalah dari 8 prinsip ini, mana yang kita udah kuat, maka kita akan terus asah ya. Nah, mana yang kita masih lemah, kita perlu
ditingkatkan. Kayak contoh ya, Mbak Noni bilang bahwa I need to improve my persuasion, my persuasiveness gitu ya. Berarti ya mau nggak mau Anda perlu belajar lewat misalnya belajar online atau ikutin workshop tentang persuasive communication, baca buku, melatih diri dimulai dari hal-hal kecil, misalnya mempengaruhi teman dulu ya, habis itu timnya. Mempengaruhi itu mulai dari mempengaruhi makan siang aja bisa loh Mbak Noni ya. Guys, makan siang di mana nih kita gitu ya. Nah, Mbak Noni udah siapin 1, 2, 3 tempat makan, alasannya apa gitu ya. Nah, itu pada saat ngomong dan mereka ngikutin, itu Anda udah berhasil persuasif. Jadi kita nggak mesti persuasif itu yang langsung gede-gede. Dimulai dari hal-hal kecil aja dulu ya. Oke, sip. Nah, teman-teman, Anda boleh putuskan mana yang sudah kuat dan mana yang masih perlu ditingkatkan. Kalau saya sendiri ditanya, ya di mana yang paling kuat? Saya tuh selalu paling kuatnya adalah mengenal orang lain ya. Jadi saya tuh sangat perhatian dan observe. Kan saya orangnya introvert. Introvert nggak banyak bicara. Tapi saya sangat kuat di memperhatikan gitu ya perilaku. Makanya saya sangat kuat, top 3 saya adalah self-awareness. Ya, saya kenal banget tim saya kayak apa. Kemudian saya empatinya kuat juga karena saya MBTI-nya sensing dan feeling ya. Kemudian saya juga listening sama kayak Mbak Noni. Itu adalah top 3 saya. Nah, sekarang mana yang saya agak lemah gitu ya. Saya lemahnya di bagian, nah kalau persuasi dulu lemah, tapi sekarang saya udah belajar, jadi udah bisa mulai tingkatkan. Yang saya sekarang lemah perlu diperbaikin adalah yaitu menciptakan building community. Saya masih merasa bahwa pengen banget cepat sekali menyelesaikan sebuah masalah gitu ya. Saya lupa bahwa ini adalah sebuah tim. Saya perlu melibatkan mereka supaya kalau terjadi sesuatu bukan kesalahan satu orang atau bukan keberhasilan satu orang. Ini adalah keberhasilan dari banyak pihak dan tim. Dan kalau ada yang salah, bukan salah individu, tapi kita sendiri ya sama-sama gitu. Nah, ini yang masih perlu saya tingkatkan terus. Bapak dan Ibu nggak usah khawatir ya, semua proses kepemimpinan itu berjalan dengan waktu ya. Jadi kita terus berkembang, oke? Nah, dari sini saya akan bertanya kepada semuanya, oke? Apa yang Anda dapatkan dari sesi kita hari ini? Saya akan sedikit mengulang ya. Yang pertama kita bicara soal social style. Social style di mana kita dilihat ya dari segi assertiveness dan responsiveness. Anda tipenya apa? Oke, saya amiable. Aku mau nanya dulu Mbak Noni. Mbak Noni udah tes tadi tipenya apa Mbak Noni? Udah, sebentar ya saya lihat nih, saya cek dulu nih primbonnya ya. Kayaknya saya Primbonnya. masuk di driver sih tadi. Wow. Kayaknya ya. Soalnya Berarti emang kalau secara saya responsif saya jujur low. oh responnya low ya. Oke. Low justru ya. Oke, Tapi oke. assertiveness cenderung Tinggi, tinggi sih. Karena tinggi ya. kelihatan nggak sabaran aja. Oke, jadi berarti kalau saya sama Mbak Noni kerja bareng ya, pada saat saya bertemu Mbak Noni, saya perlu tidak banyak basa-basi, ya cepat. Pada saat memberikan respon, keinginan kalau ada request, maka saya perlu data akurasi gitu ya. Dan Mbak Noni driver datang ke saya, Mbak Noni perlu sedikit jangan to the point karena saya orangnya amiable ya. Artinya kalau datang ke saya, "Hai Pak Yadi, Pak, kemarin aku lihat di Instagram lagi ke itu ya, ke puncak ya?" "Iya, Mbak Noni ke puncak." "Ah, seru banget ya, Pak ya." Heeh, "Oke, gini loh Pak Yadi, kemarin tuh saya lihat data yang ini sepertinya." Nah gitu, jadi Mbak Noni perlu menyesuaikan kalau ada tim Anda amiable, jangan langsung, "Yang ini mana ya?" Waduh, dia kaget ya. Apalagi kalau Anda mau memberikan masukan gitu ya. Jadi oke, itu social style. Anda udah mulai kenal diri Anda siapa. Kemudian dari 5 tingkatan level ya leadership yang kata John Maxwell, Anda berada di mana, oke? Dari mulai position sampai pinnacle ya. Kemudian di modul kedua kita bicara tentang 10 tipe kepemimpinan yang ada di dunia ini ya. Dan ke-10 ini bisa kita lakukan ya. Dengan cara apa? Dengan cara spektrum. Artinya kalau saya mau ngambil authoritarian berarti saya nggak bisa yang lain ya, sementara authoritarian dulu. Kalau saya mau memimpin tim saya dengan cara transformasional, maka tim saya, cara saya harus transformasional kepada semuanya gitu ya. Meskipun dengan approach yang berbeda-beda, tergantung dari social style-nya.
Tapi dari 10 cara kepemimpinan tadi, yang paling disarankan ya di era digital, karena perbedaan diverse-nya workplace, generasi, dan lain-lain, perubahan, inovasi ya, maka disarankan menggunakan servant leadership. Dan servant leadership memiliki 8 prinsip. Yang pertama adalah prinsip empati, ya, di mana kita memahami, kata Pak Sunario, memahami keinginan, kebutuhan dari tim kita, sehingga kita bisa masuk ke mereka, ya, empati. Yang kedua, listening. Listening artinya kita mau mendengarkan masukan, input, ide, kita menghargai bahkan kritikan mereka, ya, kata Mbak Noni. Kemudian yang ketiga, prinsip healing, ya. Healing artinya, kata Pak Usep, kita mau ya menciptakan suasana kerja yang positif, ya. Berarti kalau ada sakit-sakit, ada penyakit-penyakit, kita sembuhkan dulu situasinya, ya. Yang keempat, self awareness. Self awareness artinya saya perlu mengenal ya, mengenal tim saya, kekuatan dan kelemahannya apa, sehingga dengan informasi-informasi itu saya mampu memimpin tim saya dengan tepat, gitu. Kemudian yang kelima adalah persuasion. Kita perlu punya kemampuan untuk mempengaruhi orang lain ya, melalui apa? Melalui konsensus. Jadi kalau ada keputusan, jangan otoritas ya, karena kalau otoritas artinya kita pindah ke spektrum otoritarian atau autocracy gitu. Yang keenam adalah prinsip stewardship, yaitu sense of belonging ya. Kita perlu bertanggung jawab kepada well-being dari perusahaan kita dan sumber-sumber dayanya. Dari mulai fisik, gedung, fasilitas, penggunaan kertas, listrik, dan lain-lain. Jadi servant leadership ternyata bukan hanya kepada orang, tapi juga kepada organisasi. Ya. Kemudian yang ketujuh adalah commitment to growth, kata Mbak Noni, di mana kita mau membangun tim kita, ya, kemudian menyemangati mereka untuk mencapai potensi yang paling tinggi. Dan kita jangan pernah ada rasa, aduh, aku takut disaingin gitu ya, enggak. Karena servant leadership dia mengutamakan kebutuhan dan potensi orang lain atau timnya daripada diri sendiri. Dan terakhir yang menjadi kelemahan saya yaitu prinsip ke-8, yaitu building community, di mana saya perlu menanamkan mindset dan perilaku, perasaan, feeling bahwa semua keberhasilan ataupun kegagalan adalah hasil dari kebersamaan kita, bukan satu individu. Jadi kita perlu menanamkan tentang sense of community dan collaboration, gitu ya. Oke, sekarang mari kita tanya, teman-teman boleh chat box atau bicara langsung. Apa yang Anda dapatkan dari sesi kita 1 jam 10 menit ini? Pemaparan saya ya. Oke, yuk kita berkeliling. Mari kita berkeliling. Kita lewat yang nyala kamera dulu ya. Oke, Pak Marwan boleh berbagi apa yang Bapak dapat dari sesi kita yang singkat ini. Kalau key take away nggak perlu banyak-banyak ya, boleh hanya 2 atau 3 maksimal. Pak Marwan, terima kasih. Silakan. Terima kasih Pak Cahyadi. Pertama dari social style tadi saya bisa memahami Iya. itu berada di posisi mana ini. Dan Jadi Bapak yang mana? saya agak mirip dengan Bapak kayaknya ini. Oh ya? Amiable ya. Amiable kita ya. Jadi kalau kemana-mana kita bawa oleh-oleh ya Pak? Iya, kayaknya seperti itu. Walaupun ada yang nagih, kita rasanya kurang enak juga kalau nggak bawa sesuatu biasanya. Betul, betul Pak. Itu kita banget. Amiable tuh kayak gitu ya. Ya, Oke. lalu saya Jadi, juga bisa memahami karena mungkin sekarang wakil dekan misalnya dekan ya kan pimpinan ya. ya. Saya juga bisa memahami mungkin mulai mikir nih beliau ini masuk yang mana nih. Mungkin itu nanti bisa dilakukan penyesuaian seperti yang Pak tadi ya Pak Iya, Jaya. Ya terakhir baik. terima kasih Pak yang mengenai apa namanya leadership tadi ya. Kita bisa Iya. artinya kalau wakil dekan di bawah ada kadep, ada kaprodi ya. Dan ya termasuk mungkin customer kita mahasiswa ya atau pihak eksternal. Mahasiswa. Ya, mudah-mudahan dengan apa namanya pelatihan ini luar biasa nih Pak. Saya mau usulkan malah UNP nih yang sekarang sedang getol-getolnya mengenai digital leadership Pak. Kalau bisa Pak Iya. Cahaya UNP nanti nih. Makasih Pak. Wah, amin. Saya terbang ke sana 2018, Pak. Luar biasa Pak. Saya sejalan dengan program UNP sekarang kita digital learning, digital leadership dan seterusnya. Betul. Begitu. Luar biasa Pak. Banyak sekali. Iya. Terima kasih Pak Marwan. Terima kasih banyak. Wah, Mbak Noni bagus banget nih ya take away-nya.
Jadi apa yang Pak Marwan sebutkan ya Mbak Noni, ini persis banget sama pendapat Dr. Sarfilianti Anggiani, salah satu responden riset saya dari beliau adalah ketua alumni dan head alumni ya, Career Center dari Universitas Trisakti Jakarta. Beliau menulis buku bersama saya, judul bukunya adalah Keterampilan Interpersonal. Beliau bilang bahwa sekarang era digital udah bukan saatnya lagi memimpin dengan cara tradisional ya. Tapi bukan berarti kita jadi tidak menghormati orang, tidak. Tetap boleh gaya tradisional, tapi Pak Marwan tadi bilang bahwa kita perlu terbuka, kemudian kita perlu berubah dari segi digitalnya ya, karena hubungan kita juga udah berbeda ya. Dengan mahasiswa tetap saling hormat, panggil Bapak dan Ibu mereka ke kita, tapi mereka boleh berdampingan sama kita, mereka memberikan masukan. Misalnya Pak Marwan, kemarin Bapak waktu Zoom kok gelap banget sih Pak mukanya, misalnya gitu ya. Itu kan masukan yang bagus, berarti kita lain kali kalau ngajar online, kita perlu ada depan jendela atau pakai tambahan lighting gitu ya. Jadi saya pernah masuk juga Mbak Noni ikutan jadi mahasiswa. Kan saya mahasiswa juga kan. Pada saat saya kuliah, ini yang ngasih itu prof loh ya, profesor gitu. Berarti kan guru besar, ilmunya banyak. Tapi saya nggak bisa lihat. Kenapa? Yang kelihatan di layar tuh cuma jidatnya ya, dan gelap sekali gitu. Aduh, dan anaknya beliau itu saya kenal gitu ya. Saya bilang sama dia, papa kamu kalau ngajar tau nggak kayak gini loh tampilannya, boleh nggak ingetin? Terus kata anaknya ngomong gini, aku nggak berani. Aku nggak berani ingetin papa, sama papanya galak. Ya, kan sayang banget ya gitu. Anda seorang profesor yang begitu banyak ilmunya, tapi orang nggak tertarik buat dengerin karena Andanya tidak menarik gitu ya, jidatnya udah gitu gelap lagi. Aduh. Nah, ini nih hal-hal yang perlu kita mau terima masukan. Aduh, Pak Marwan, makasih banyak loh ya. Ya, jadi yang pertama dari Pak Marwan adalah beliau mendapatkan 2 hal yang tentang social style, dan sekarang mau kepoin kepoin teman-temannya tipenya apa ya, sehingga kita bisa lebih baik bekerja sama. Dan tentang leadership, servant leadership. Terima kasih Pak Marwan. Sekarang kita ke Mbak Bunga dari Raden Fatah. Halo Ibu Bunga. Namanya bagus banget Halo Bu. Pak Cahyadi. Halo Mbak Bunga Maratus Sholiha. Amin ya Allah. Oke, Amin. Mbak Bunga dapat apa dari sesi kita hari ini? Baik, terima kasih kesempatannya Pak Cahyadi dan Sama-sama. dari Pasar Trainer. Trainer. Ya. Alhamdulillah saya bergabung berdasarkan info dari Pak Dekan Fakultas Ekonomi Bisnis Islam UIN Raden Fatah Palembang. Oh gitu. Alhamdulillah saya mendapatkan pencerahan Pak bahwa kepemimpinan itu ternyata banyak macamnya ya. Iya, Mulai dari betul. yang servant, kemudian ada yang jenis-jenis kepemimpinan. Jadi kebetulan saya baru bergabung di UIN ini kan baru sekitar 4 tahun Sama kita menjadi berarti 4 dosen. tahun. Iya, Iya. alhamdulillah. Membuka pikiran bahwa menjadi pimpinan itu atau menjadi pemimpin itu nggak harus apa ya direct dari atas ke bawah, tapi bisa ke samping juga. Betul. Kebetulan juga diberikan amanah untuk menjadi sekretaris Prodi baru 4 Wah. bulan ini. Oke, Jadi selamat Bu. sangat bermanfaat untuk apa ya mengaplikasikan ilmu Iya. yang sudah diberikan Pak Cahyadi sebagai sekretaris Prodi di Fakultas Iya. Ekonomi dan Bisnis Islam. Terima kasih Pak Wah, Cahyadi dan terima teman-teman. kasih Bu Bunga dan selamat ya atas penunjukan Anda menjadi Sekprodi. Ya, Semoga terima ini kasih. menjadi amalan kebaikan yang lebih luas lagi buat Ibu ya. Amin, Oke, amin. jadi Bu Bunga nanti Anda boleh Google ya apa itu social style lebih besar lagi supaya Anda bisa mulai meneliti ya. Nanti Ya, timnya siapa aja tuh dosen-dosennya tuh tipenya apa gitu ya. oke, Oke, siap. terima kasih banyak Mbak Bunga. Terima kasih Wah, Pak. Ya. seneng ya. Oke. Terima kasih. Berikutnya kita ke Palangkaraya, Pak Sunario. Pak Sunario dapat apa nih hari ini? Baik, terima kasih Pak Cahyadi. Ya, luar biasa sekali materi pada pagi hingga siang hari ini. Ada banyak hal yang saya bisa mengenal diri saya sebenarnya. Tipe apa sih kita sebenarnya kan seperti itu. Saya wakil dekan bidang kemahasiswaan, wakil dekan 3 di Wow. Fakultas Oke. Bisnis. Ya, kalau dilihat dari apa yang sudah disampaikan tadi, kayaknya saya ini
zodiaknya apa Aries ya, orangnya agak meledak gitu ya. Jadi kira-kira ekspresif ya, kira-kira seperti itu. Kayaknya Bapak ekspresif ya. Ekspresif kayaknya. Social Tapi kadang-kadang style-nya. ya, kadang-kadang tidak sabaran gitu. Ngomong dulu, praktikal belakangan. Nah, kadang-kadang bisa tapi energik Pak, kira-kira seperti itu ya. Iya, iya. Nah, Oke. kemudian nah itu saya dapatkan, saya sudah bisa mengenal bagaimana tipe karakter saya dan juga dari 8 prinsip dan juga ada 10 gaya kepemimpinan yang sudah disampaikan. Ya, Iya, dari 10 ini tadi kan saya kan terlahir seperti ini. Jadi agak susah iya. bagi saya untuk merubah diri saya bagaimana menjadi yang ideal. Jadi stylenya gaya kepemimpinan yang situasional itu tadi. Nah, Oke. ini saya malah bertanya kepada Pak Cahyo, gimana agar menjadi pemimpin yang situasional yang Oke. bisa merangkum 10 style kepemimpinan tadi. Terima kasih. Oke. Kita akan tabungkan dulu pertanyaannya, Mbak Noni, ya. Pak Sunario, tahan dulu pertanyaannya, saya akan jawab nanti di sesi Q&A ya. Oke, jadi bagaimana situasional? Oke, sip. Thank you, Pak Naryo. Oke, Bapak dan Ibu, mohon maaf, saya hanya bertanya kepada yang nyala kamera aja ya, karena takutnya kalau nggak nyala kamera, nggak siap untuk ditanya. Ini ada satu Ibu Titin Hartini. Ibu Titin, apakah Anda mau berbagi apa yang Anda dapatkan dari sesi kita yang singkat ini? Terima kasih Pak. Saya izin dulu sebentar karena lagi ada Oh, baik. Mohon Tidak maaf. apa-apa. Ya, Terima kasih, Bu terima Titin. kasih. Ya, ini kebetulan Pak Jono, Pak Jono nyala nih kameranya. Apakah Pak Jono ada mau berbagi apa yang Bapak dapat dari sesi kita? Wah, banyak sekali saya terima kasih Pak Aca yang dipakai. Jadi Ya, saya bisa mengenal tadi social style saya gimana ya kurang iya. lebih. Kemudian juga saya jadi lebih paham lah mengenai level of leadership Ya, style. Saya level kira-kira Anda. ada di mana gitu ya dan apa yang Ya, harus saya tempuh. Kemudian ya, tadi dengan 10 gaya leadership itu juga memang dalam prakteknya saya juga menggunakan itu atau gini, tidak satu gaya yang saya betul. gunakan tergantung kadang-kadang orangnya siapa dan dalam konteks atau situasi apa kadang saya bisa Benar. mengcombine gitu. Betul, Dan betul ya banget. 8 prinsip tadi bagus sekali ya. Memang ada beberapa wilayah yang saya ngerasa kok saya strong sekali di situ. Ada beberapa wilayah yang rasanya masih ada room for improvement gitu. Jadi it's Iya, a good learning Pak yang bagi saya iya, dapatkan untuk iya. pagi ini. Terima Terima kasih kasih. Pak Jono. Ini juga is a self reminder buat saya gitu ya, Pak Jono. Timnya Pak Jono ada berapa orang di Pasar Trainer? 20-an Pak. 20-an. Wah, oke. Jadi Pak Jono udah bisa mulai memperhatikan ya, siapa yang amiable, siapa yang ekspresif. Oke, Iya. terima kasih Pak Jono, terima kasih Iya. banyak. Nah, ini ada Bapak Muji dan Ibu Jumina. Apakah Anda bersedia untuk sharing apa yang Anda dapat? Oke, silakan Bu Jumina. Ya, baik, terima kasih. Kembali Ya, Bu, saya terima bersyukur kasih. sekali bisa ikut bergabung di sini. Ya, itu background saya, maaf, masih apel pagi karena di Oh, UNS itu setiap hari Senin apel. Tadi saya tanya sama Mas Fauzan, virtual backgroundnya mana? Tapi belum sempat dapat. Baik, jadi singkatnya begini. Kami ya, dikabari link ini oleh dekan ya, fakultas kami, kebetulan saya membantu dekan. Dan ya, saya pikir pokoknya kalau ada waktu saya bergabung. Kenapa? Mohon maaf tadi saya tutup dulu karena itu tadi nyambi ada hal yang sangat mendesak yang harus saya kerjakan. Tapi saya ya. mendengarkan betul Pak Cahyadi. Saya Terima mendengarkan. kasih. Ya, satu hal memang background saya adalah accounting, tetapi saya Oh, itu nggak tahu menyukai apa behavioral. Jadi kalau hmm, di disiplin ilmu kita ada behavioral research in accounting. yes, Dan semenjak saya diamanahi menjadi wakil dekan bidang 2, itu kan ada bidang SDM. Itu ya. saya kadang-kadang merasa kok saya beda ya. Kok saya tidak sama dengan atasan atau mungkin yang samping saya. Ya, Tetapi setelah mendapatkan penjelasan dari Pak Cahyadi, saya makin yakin ya bukan berbesar hati enggak. Saya lihat Pak Cahyadi Heeh. orangnya rendah hati sekali. Saya tetap Aduh, berusaha rendah hati, tetapi semakin percaya dengan langkah yang saya lakukan. Saya oke, sering mencari informasi dari bawahan, menghargai ya, mereka. Ini tadi saya satu hal yang terakhir saya nyambi.
Oh, ruangan baru saya renovasi. Kita heeh. tahu UPM itu dalam akreditasi kemarin menjadi sasaran empuk pertanyaan para asesor di Lamimba. Saya Iya, betul. katakan, tolong itu ruangan sudah rapi, saya cuma perintahkan beri 4 meja pimpinan, meja kursi, saya katakan, terus Mm-mm. Mm-mm. lemari arsivaris, dan ternyata sudah ditambahi juga dengan meja diskusi. Dan Mm. rekan saya yang sebagai sekretaris UPM, wah terima kasih Bu Jung, bagus sekali. Nah itu saya bersyukur, berarti kalau kita Nah, ini sharing saja ya Pak Cahyadi, betul, betul. semakin kita itu bisa mempercayai orang, orang itu akan menjaga amanat kita. Itu saja yang saya Wah, rasakan. Saya betul. selalu berusaha seperti itu. Jadi Iya. kalau ada nggak bisa atau dia itu tidak melaksanakan, saya nggak langsung marah dulu, ditanya, why, Mm-mm. mengapa? Mm. Kemudian, oke, mari kita ajak diskusi solusi bersama. Wah, Iya. saya mendapat pencerahan sekali nih Pak Jayadi. Terima kasih. Alhamdulillah. Ilahi taufikal hidayah. Senang sekali saya Terima mendengarkannya. kasih Bu Jumina. Ini yang Iya. disampaikan oleh Ibu Jum adalah tentang prinsip-prinsip servant leadership, di mana Ibu mau memberikan persuasi ya lewat kalimat kayak gitu ya. Aduh ini Iya, bagus iya, banget Bu. Terima kasih banyak udah berbagi ya. Oke, iya. terakhir karena masih ada yang menyalakan kamera, Pak Muji, apakah Anda mau share sebelum kita ke Q&A? Iya, suara saya bisa didengar, Pak? Bisa Pak Muji. Oh, ya. Dari mana Pak Muji? Iya, saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung. Lampung, oke. Ya, mohon maaf tadi saya dari jam 8 bimbingan mahasiswa baru selesai, jadi saya baru. Nggak Tapi saya apa-apa, dengarkan Pak. Pak, karena pertama menarik. Memang latar belakang saya bukan di SDM ya, organisasi. Saya di marketing, tapi saya pemerhati di teknologi informasi, terutama di digital. Jadi kalau ya ini menarik karena leading di digital era ini sudah berbeda sekali dengan saya yang dinosaurus ya mungkin. Enggak lah Pak. Kita hidup di era ya seperti ada pengalaman, ada temen ya, kontrak ke timnya gitu, ada yang selama pandemi itu mungkin mereka komunikasi dengan Zoom, tapi tidak pernah sekalipun itu karyawan menyalakan kameranya. Tetapi ya kalau kita di dosen mungkin abnormal ya, 16 kelas nggak pernah menyalakan kamera. Tetapi ketika saya tanya gitu, itu kamu percaya sama si staff itu ya, yang dikontrak gitu? Jawabannya simple. Sejauh ini dia bisa deliver target. Ya, dan si leader dia memahami itu gitu. Ya, kalau di saya mungkin saya agak sulit memahami itu, walaupun target tercapai, tapi sepertinya saya nggak bisa gitu menerima itu gitu. Betul. Ini memang ada bahkan masalahnya di tim yang lain nanya kok dia dibiarkan gitu ya. Tapi jawaban tim leadernya dia deliver, dia bahkan mendeliver lebih bagus daripada yang menyalakan kamera gitu. So nggak ada question dari itu gitu, nggak ada pertanyaan dari itu. Tapi itu membuat saya berpikir gitu, memang tantangan, terutama tantangan untuk leader ketika mahasiswa kita ya, yang dari pandemi ini selesai ke luar gitu ya, ke pasar kerja, ke industri, itu akan luar biasa sekali gitu. Ya, luar biasa sekali gitu. Dan sekarang sudah sangat dirasakan gitu. Ya mungkin itu Prof ini ya dari saya gitu. Jadi terima kasih sekali materinya. Mohon maaf tadi saya matikan kamera ada bimbingan 5 mahasiswa. Tidak apa-apa, Pak. Ya, terima kasih. Ya. Terima kasih Pak Muji dari Unila ya. Wah, ini Unila Lampung dekat nih dari Jakarta. Jadi betul ya Mbak Noni dan teman-teman, Pak Jono, bahwa ternyata era digital ini memang berbeda. Kita nggak bisa memaksakan bahwa dalam sebuah meeting gitu ya, contohnya semua orang harus on, ternyata nggak juga. Buktinya tuh tadi yang Pak Muji contohnya, dia malah deliver lebih bagus dari yang nyalain kamera. Jadi memang saya tanya sama mahasiswa ya Mbak Noni,
kenapa sih kamu nggak nyalain kamera? Kamu nggak mau ya dengerin saya ngajar gitu ya? Apakah kamu nggak tertarik untuk nyalain? Dia jawabannya sangat mencengangkan buat saya. Dia bilang, kalau saya nyalain kamera, Pak Yadi, panggil saya Sir kan kalau di Podomoro. Sir Yadi, kalau aku nyalain kamera, aku nggak konsen. Karena di layar ada Sir Yadi, ada teman-teman gitu ya. Tapi kalau semuanya nutup kameranya, dia bisa lebih fokus kepada slide. Oh, oke. Jadi kata dia kalau banyak kamera nyala, dia malah sibuk mainin kamera itu untuk ngecek temennya lagi apa gitu. Merhatiin rumahnya kayak apa. Loh, bener. Jadi kita nggak bisa, ya cara berpikir kita disamain sama orang lain. Jadi anak-anak sekarang juga unik. Tapi yang penting adalah pada saat kita tes, kita minta pendapat, mereka bicara, meskipun nggak nyalain kamera. Gitu ya. Oke, teman-teman, Bapak dan Ibu, terima kasih banyak atas perhatiannya. Ya, dengan demikian berarti pemaparan dari saya telah selesai. Saya harap apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat kita. Dan satu hal yang saya ingin Anda ingat bahwa saya masih juga terus belajar ya dari apa yang saya sampaikan. Senang banget pokoknya bisa bersama Pasar Trainer dan Asosiasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Indonesia. Jika ada pertanyaan, Anda boleh lewat ke Pasar Trainer atau sekarang ditanyakan. Kita akan bahas bersama Mbak Noni ya. Oke, Mbak Noni silahkan. Oke, terima kasih Pak Cahyadi atas pemaparannya yang luar biasa ya. Terima Kalau kasih. take away dari saya sih, saya merasa, oh jadi tahu ya tentang diri kita dan bagaimana kita harus bersikap itu Kak yang penting. Karena Oke, kadang-kadang kalau nggak ada assessment-nya kita jadi bingung ya. Sebenarnya kita benar. tuh seperti apa karakteristiknya, Iya, kemudian kekurangannya bagaimana. Dengan adanya assessment, kita jadi tahu nih apa yang harus diperbaiki. betul. Kalau dari saya itu. Apalagi digital era nih, mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu di sini ya, para pemimpin nih pasti shiftingnya luar biasa nih, tantangan ketika Banget. pandemi ya. Tapi kalau dipikir-pikir, kalau misalnya tidak ada pandemi, kita nggak pernah nih mengalami Zoom seperti ini ya Pak Cahyadi. Betul. Jadi Nggak memang selalu kenal ada, fitur-fitur ya. nah gitu. Jadi ada hikmah ya di Ada balik musibah hikmahnya. seperti itu. Selalu ada hikmahnya. Ya, Nah, sekarang kita masuk ke Q&A, Bapak dan Ibu. Silakan ya. kalau ada yang mau langsung bertanya, bisa gunakan fitur raise hand, atau bisa juga langsung di-unmute saja ya Ya. mic-nya. Tapi di sini saya baca tadi udah ada beberapa nih pertanyaan yang masuk. Mungkin kita bahas dulu kali ya Pak, sambil Boleh. menunggu yang raise hand. Ini Ya. sudah ada Kita dari... boleh bahas dulu yang dari Pak Sunario nggak? Oh boleh, silakan Pak Sunario Ya. mau langsung disampaikan Pak. Yang tentang situasional ya. Pak Nario mau Silakan. diulang pertanyaannya atau mau saya simpulkan? Ya, jadi artinya tadi ada 10 tipe kepemimpinan. Ya. Betul. Yang jadi persoalannya itu setiap orang kan terlahir dengan stylenya sendiri. Jadi agak susah untuk berubah. Anggaplah aja Kim Jong Un, presiden diktator Korea Utara, mau dirubah demokratik agak susah. Nah, terkait dengan ini ya kita tidak melihat ke sana. Bagaimana dari 10 ini agar kita bisa menjadi membuat style yang situasional tadi. Jadi semua bisa ke 10 itu. Ya, triknya gimana? Ini yang ingin saya tanyakan dengan Pak Cahyadi. Oke. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Pak Sunario. Jadi, Pak Sunario, Anda sebetulnya bertanya berhubungan juga dengan 5 level yang dari John Maxwell. Jadi, bagaimana ya 10 ini? Betul, Bapak udah betul banget bahwa kita tuh perlu menyesuaikan gaya itu kepada orang berbeda. Tapi masalahnya adalah, aku udah terlahir seperti ini gitu ya. Nggak apa-apa, Pak. Jadi, kita punya sifat yang namanya natural leadership. Ya, jadi natural leadership itu dibangun dari bagaimana DNA kita, kemudian lingkungan, faktor pendidikan orang tua, dan lainnya. Contoh ya, saya lahir di Bandung. Di Bandung adalah orang Sunda, situasi lingkungan saya. Ya, orangnya lemah lembut, tenang. Orang tua saya, dua-duanya wong kito galo. Ya, Mbak Bunga, orang tua saya orang Palembang ya. Nah, orang Palembang, orang tua saya sangat direktif, sangat dominan ya, driver gitu, ngomongnya kenceng. Karena saya lahir dari keluarga Palembang, maka saya dididik untuk berani bicara, to the point, direct. Tapi lingkungan saya dari kecil sampai saya kuliah adalah lingkungan Sunda ya.
Jadi mau nggak mau, meskipun saya punya DNA Palembang, tapi cara memimpin saya terpengaruh oleh Sundanese gitu. Nah, sebetulnya itu my natural leadership. Tetapi saya tidak bisa menggunakan my natural leadership pada saat saya menjadi direktur training di Shangri-La. Kenapa? Karena Shangri-La waktu saya masuk umurnya udah 20 tahun. Pada saat saya bekerja dengan orang-orang yang udah 20 tahun, saya perlu mendengarkan masukan mereka. Mereka lebih tahu tentang Shangri-La daripada saya. Betul, saya direktur training, tapi mereka yang mengalami proses perjalanan Shangri-La 20 tahun. Jadi kesadaran saya bahwa saya tidak bisa mengimplementasikan my natural leadership gitu ya, karena saya perlu transformational approach kepada mereka, di mana mereka ini perlu dibangun supaya mau naik gitu ya, mendapatkan tantangan baru supaya Shangri-La tetap menjadi hotel bintang 5 top 5 di Jakarta meskipun ada muncul hotel-hotel baru. Nah, jadi Pak Sunario, kalau ditanya, bisa nggak sih kita merubah diri? Sebetulnya bisa dengan cara memahami yang 10 tipe itu, mana yang cocok buat saya saat ini. Kenapa ini perlu saya lakukan dari natural kepada transformasi? Karena saya mau mendapatkan ini. Saya ulang lagi ya slide-nya. Karena saya ingin tingkatan saya naik. Ya, saya nggak mau saya dihormatin karena, aduh mohon maaf ini harus balik lagi. Saya tidak mau karyawan tuh iya menurut pada saya karena saya punya jabatan sebagai direktur training ya, dan mereka takut masuk ke training saya karena untuk syarat bahwa mereka harus ikut pelatihan setahun 20 jam gitu ya. Nah, saya nggak mau. Saya mau karyawan Shangri-La itu datang karena mereka tahu saya punya ilmunya, gitu ya. Saya layak dijadikan tempat untuk mereka bertanya, dan saya membuktikan kepada Shangri-La bahwa atas kepemimpinan saya, Shangri-La Jakarta yang udah berumur 20 tahun masih mampu berkompetisi dengan hotel-hotel lain. Sehingga karyawan itu datang ke saya karena dia respect, bukan karena rights gitu. Itu jawabannya, ya Pak. Mbak Noni, terima kasih. Pak Sunario. Ini Pak Sunario sebetulnya ngetes aja ke saya. Beliau tahu kok jawabannya. Kan tadi dibilang ya Mbak Noni bahwa Pak Jono mau, kenapa saya pembicaranya hari ini? Karena saya adalah gabungan ya, kombinasi antara akademisi dan praktisi. Jadi maunya jawabannya dari pengalaman. Iya, gitu Mbak Sharing Noni. pengalaman ya, tapi ini kan Iya. memang kadang ada hal yang tidak kita dapatkan ketika di dunia akademisi, tapi udah dapatkan dari dunia praktisi kan gitu ya Pak ya. Jadi ini Betul. saling sharing aja sebenarnya. Oke, Iya, Pak ini Sunarionya tidak sabar nih tersenyum kayaknya. lebar. Makasih banyak loh Pak Sunario ya. Terima kasih Pak Terima Sunario kasih. atas pertanyaannya. Ini sudah ada yang raise hand juga nih, kita Oh, utamakan ada yang raise raise hand hand. ya. Oke, yuk. Kita raise Sudah, hand dulu ini kalau gitu. dari Pak Zulkarnen Mora. Mau langsung di-unmute, silakan. Oke, terima kasih Silakan. Bu Moderator. Ya, Assalamualaikum silakan. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Cahyadi Pakeh. Ya. Selamat pagi. Saya pertama-tama tadi mendengarkan Pakeh ini ada hubungannya dengan orang Aceh, Pak. Karena di sini juga ada namanya Yan Pakeh. Jadi saya pikir ini apa ada kaitannya atau bagaimana nih ya? Jadi ternyata saya wong Kito Galo ya. Pas mendengarkan apa namanya biografi Bapak tadi, wah ini wong kita Galo nih rupanya. Oke Pak, ya itulah keberagaman ya di apa namanya di Indonesia Pak. Baik Pak, ya saya sangat tertarik sekali Pak ya dengan pengalaman Pak Cahyadi sebagai manajer HRD di Shangri-La Pak ya. Manajer ya Pak. Nah, berbeda dengan kita yang di dunia akademisi ya, di mana mungkin kita akan mumpuni dengan berbagai macam teori-teori dan konsep, Pak. Ya, mungkin praktisi akan banyak pengalaman dengan praktek kerja lapangannya. Nah, ketika saya melihat Pak perbandingan antara kedua pada saat kita mengajar mahasiswa itu, nah kadangkala teori tadi itu sepertinya mereka pada saat mereka lulus kuliah itu dianggap itu hanya sebagai
muatan tambahan gitu Pak. Ya, artinya nanti mereka kembali, mereka akan menyesuaikan atau adaptif dengan budaya kerja yang diterapkan di organisasi mereka atau perusahaan mereka, Pak. Nah, jadi ini yang membuat saya menjadi penasaran, Pak. Sebenarnya di masa digital era ini, Pak, ya, bagaimana kita harus meyakinkan ya persuasif tadi kepada ya para mahasiswa yang akan menjadi calon pekerja tadi, mereka memahami bahwa keadaan yang akan mereka masuki di masa mereka bekerja nanti itu akan mereka pelajari, resapi secara secara natural. Ya. Jadi mereka anggap itu bukan beban. Yang hari ini kita berikan dianggap oleh mereka sebagai beban. Ya, pada saat misalnya kita melihat interaksi antara kita ya dalam diskusi itu, ya pada saat itu kita lihat mereka begitu kurang responsif, Pak. Artinya itu bukan urusan saya, Pak. Ya. Nah, padahal ingin kita yakinkan bahwa ke depan ya tidak ada yang bisa menggambarkan cita-cita seorang itu menjadi pasti kalau mereka tidak meyakininya, tidak yakin belajar ya, tidak begitu kompetens dengan pengetahuannya untuk memodali mereka pada saat mereka bekerja. Nah, di samping itu Pak, ini ada kasus lain ya. Saya melihat beberapa pekerja atau baik dia di instansi pemerintah ataupun swasta ya. Itu juga demikian ketika mereka melakukan ujian tuh mereka belajar dengan semangat. Pada saat mereka lulus, mereka biarkan Pak seperti apa adanya. Artinya mereka tidak mau dipaksa. Nah, jadi saya melihat bahwa ada dua kontradiksi pendapat ya, dari para pekerja yang lulus dan para mahasiswa tadi ya, tentang bagaimana membuat persuasif tadi ya, sehingga mereka itu yakin bahwa ke depan ya atau di saat ini ya, era digital itu menuntut semua orang untuk siap. Nah, gitu Pak. Nah, jadi saya mohon pencerahan dari Pak Cahyadi. Terima kasih Pak. Saya dari Universitas Samudra di Aceh nih Pak. Pak Zul dari Aceh ya? Ya benar Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi Wah, wabarakatuh. terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Noni, wih, ini pertanyaannya keren banget Luar ya. biasa ya ini pertanyaannya. Bagus dan sangat relevan ya Mbak Noni ya. Betul. Ini mungkin pertanyaan hampir setiap orang yang ada di sini, ya, Pak. Ya, pertanyaan itu setiap orang pasti. ini pasti. Karena saya juga menghadapi dua. Satu, mahasiswa saya, ya, generasi Z ini, dan juga karyawan-karyawan yang ada di pelatihan saya, ya. Kita jawab untuk yang mahasiswa dulu. Ya, gimana sih meyakinkan mahasiswa bahwa di luar sana itu diperlukan gitu ya, yang namanya karakteristik ini, itu, dan sebagainya. Dan mereka nampak tidak mendengar. Pak Zul tak perlu berkecil hati, itu juga terjadi pada mahasiswa saya ya, dan mahasiswa di universitas lain pada saat saya diundang, oke, mau negeri atau swasta sama aja. Jadi gimana ya? Nah, ini yang perlu saya sampaikan. Waktu 2 minggu lalu saya bicara dalam yudisium di sebuah universitas. Saya bilang kepada mahasiswa yang baru lulus ya di yudisium itu, dibilang bahwa teman-teman, Anda adalah generasi yang berbeda dengan saya ya. Generasi saya lahir dalam situasi ekonomi dan politik yang berbeda dengan Anda. Saya lahir merasakan ya rebutan kendaraan umum gitu ya, makan telur dibagi 2. Anda lahir dengan era GoFood ya, dengan uang makan dari papa dan mama gitu, dan tidak pernah tahu rasanya ngantri tiket kereta gitu ya, karena pada pakai motor atau pakai kendaraan pribadi. Jadi saya tidak bisa memaksakan apa yang saya percaya kepada Anda, sebab mau sampai kapanpun saya mempengaruhi Anda, kita berada di dunia yang berbeda. Nah, tapi satu yang perlu Anda waspadai adalah bahwa, dan ini berlaku buat semua, saya bilang, yaitu proses. Ada sebuah proses yang Anda sebagai mahasiswa tidak boleh dan tidak pernah bisa Anda persingkat ya. Dan proses ini adalah di mana Anda mengenal diri Anda, mengenal orang lain, mengenal nanti pekerjaan seperti apa gitu ya. Jadi proses ini adalah sebuah tempat, periode di mana semua orang, termasuk Anda, mahasiswa, akan laluin. Dan jika Anda tidak mempersiapkan diri Anda melalui proses ini, maka Anda akan gampang frustrasi.
Anda akan frustrasi, kemudian tingkat penggunaan narkoba meninggi, minuman keras merajalela gitu ya, dan lain-lain. Ini adalah akibat dari frustrasi. Salah satunya tentunya ya. Jadi saya bilang ke mereka, Pak Zul, bahwa kita selalu mengawali dengan kalimat ini penting banget, karena mereka tuh nggak suka dinasehatin. Ya. Pak Zul, zaman kita tuh sama orang tua, kalau orang tua ngomong, nasihat kita dengerin, kita tunduk, kita mengangguk, ya kan? Nah, anak-anak sekarang ini berbeda. Orang tuanya memberikan nasihat, mereka tutup kepala, tutup kuping, ya, dan merasa bahwa, gitu loh, ya. Jadi kita perlu ada disclaimer di awal, dibilang bahwa teman-teman, Anda dan saya berbeda. Dan saya tidak akan pernah bisa memaksakan apa yang saya alami kepada Anda, gitu. Karena Anda tidak akan mengalami apa yang saya alami. Tapi satu yang tidak akan pernah berbeda antara kita, kamu dan saya, adalah proses. Anak-anak ini kan pengennya tuh instan, ya. Mereka lulus kuliah, kerja langsung 7,5 juta gajinya. Ya bisa sebagian mungkin, tapi nggak semuanya gitu. Jadi ada proses. Nah, jadi Pak ingatkan di bagian itu bahwa ada proses. Proses itu adalah di mana adaptasi dari teori yang dia dapat di kampus dengan realitas gitu. Makanya kalau saya bicara ke kampus yang vokasi ya, itu lebih mudah karena anak-anak mahasiswa ini Mbak Noni udah ada pada magang. Jadi mereka tahu tuh Mbak Noni, wah kalau mereka pulang magang, mereka kan ngomong gini, ih bener Pak, bener banget tuh, aduh gila aku tuh, kan kena dia tuh di tempat kerja ya. Jadi Pak Zul beritahu dengan awal bahwa saya tahu kita berbeda generasi, berbeda pengalaman, tapi satu hal yang tidak akan pernah berbeda adalah proses. Ya, itu satu buat mahasiswa. Nah sekarang yang buat karyawan, kalau Bapak melihat karyawan tidak seperti yang kita harapkan, ya berarti kita, pengalaman saya, kita ada kegagalan di rekrutmen, ya. Jadi seharusnya rekrutmen itu dilakukan dengan mengusung yang namanya nilai, ya kan? Nilai perusahaannya apakah ini benar atau tidak, sesuai atau tidak. Jadi pengalaman saya pada saat kita merekrut memang selalu ada faktor kegagalan itu sekitar 5-15%. Jadi kalau kita meng-hire 10 orang, biasanya ya 2 orang itu nggak cocok ya, karena kita mepet banget Mbak Noni, aduh butuh banget, nggak bisa lama-lama dan dia ada gitu ya, kita ambil dia secepatnya demi supaya pekerjaannya dilakukan. Tapi ternyata begitu udah kerja, ya 2 bulan resign gitu ya, karena dia nggak cocok. Jadi memang perilaku karyawan pada saat tidak sejalan, ya itu salah satu kegagalan rekrutmen. Dan nggak bisa kita hindarin, udah pasti ada kegagalan, 5-15% ya. Nah, jadi mereka belajar, kita ikutin training, tapi kok nggak dipakai ya Pak Zul. Itu artinya training yang mereka ambil bukan sesuai kebutuhan. Jadi kita memaksakan sebuah pelatihan buat karyawan yang sebetulnya dia tidak merasa butuh, ya. Nah, dari mana kita pengen tahu kalau ini adalah karyawan yang membutuhkan? Biarkan mereka memilih pelatihannya sendiri, kecuali sebuah pelatihan yang harus, contoh safety and security, itu semua orang harus belajar ya. Kalau dia berada di industri makanan dan minuman berarti HACCP, food safety training, itu dia harus. Kita bilang bahwa ini adalah sebuah compliance, semua orang harus tahu. Jadi kita perlu training gitu. Tapi untuk training lain, memang pada akhirnya kalau karyawan merasa butuh, dia akan dengerin dan akan ambil dan akan dilakukan. Kalau dia merasa nggak butuh, dia nggak akan lakukan. Jadi masuk training nggak ada perubahan, gitu ya Pak Zul. Tapi again, tidak ada training yang sempurna. Meskipun saya mantan direktur training, selalu aja ada sekitar 35% ya evaluasinya nggak berhasil. Jadi nggak apa-apa, Pak. Itu again adalah lingkaran dari HR framework ya Pak Zul, bahwa ada yang namanya rekrutmen, nanti diambil terus training, performance appraisal, akhirnya pergi. Itu sebuah siklus yang memang akan dihadapin oleh kita. Jadi nggak apa-apa Pak, kita akan fokus kepada karyawan yang memang benar dan berhasil untuk kita gitu. Baik Pak Cahaya, terima kasih Pak Jayadi. Terima kasih Pak Zul. Ya, terima kasih Pak Zul. Ya, Aceh. Ya. Terima kasih Pak Zul, karena ini pertanyaan kita bersama ya. Pertanyaan saya juga sebetulnya ya. Sudah diwakili nih oleh Pak Zul, karena luar biasa memang tantangannya berbeda ya Pak Cahyadi ya, antara generasi-generasi ini, kemudian juga
siapa yang kita hadapi, baik mahasiswa maupun pekerja, ini juga bergantung tantangannya akan beda lagi ya Pak Cahyadi ya. Belum nanti Betul. ke depan juga pasti akan ada tantangan yang baru ya. Jadi Nggak emang akan pernah. Ya, harus terus belajar ya Pak terus Cahyadi. belajar. Ya. Betul. Thank you, Mbak Noni. Nah, ini karena waktunya juga sudah terbatas ya. Ini 11.40 tadi saya di reminder panitia untuk sesi Q&A. Jadi mungkin satu pertanyaan terakhir. Boleh. Ini ada di kolom chat dari Pak George Kawung. Izin bertanya Pak, manakah yang lebih baik, kepribadian introvert atau extrovert atau kombinasi keduanya, ambivert? Terima kasih. Wah, pertanyaannya keren banget. Pak Silakan. George Kawung. Nih jangan-jangan dari Universitas Manado nih. Ya. Oke, Mbak Noni, aku mau nanya dulu. Mbak Noni, apakah Anda introvert atau extrovert? Tapi jawabannya pasti extrovert. Karena Anda Enggak. tadi bilang. Oh, Salah, Anda saya I. introvert. Introvert. Oh, I maksudnya ya? Ya. I. Oke. Tadi waktu Mbak Noni bilang INFJ, aku pikir I-nya tuh extrovert. Ternyata I. I. Ya, oke. Berarti kita sama-sama introvert ya. Pulang kerja, pulang ke rumah. Kita geng pulang ke rumah ya. Betul. Oke. Jadi, apakah introvert atau extrovert atau kombinasi? Pak George, setelah saya sertifikasi MBTI di tahun 2007, ya, 2007 saya baru sadar ternyata saya mendapat jawaban. Kenapa abis ngajar saya capek? Gitu ya. Kenapa abis ngadepin tamu yang komplain, saya langsung perlu healing. Cari jus, kemudian saya menyendiri di ruangan saya, minum jus, saya nafas sebentar, jangan ada yang ganggu, tutup pintu. Ternyata setelah saya sertifikasi MBTI 2007, saya baru sadar saya itu introvert ternyata. Jadi, saya introvert ya. Introvert yang mengambil pekerjaan ekstrovert. Gitu. Makanya saya capek. Jadi apa sih introvert dan ekstrovert? Ini dari segi energi berarti ya. Kalau introvert, dia mengambil energi dari dirinya sendiri. Makanya orang introvert bisa bangun pagi sendiri, pakai alarm dia semangat, tanpa harus dibangunin gitu ya. Di pagi hari dia olahraga, bukan malam hari pulang kerja ya. Karena energi dia penuh di pagi hari. Kebalikan sama ekstrovert dia bangun di pagi hari dengan energi yang kosong, makanya dipaksa bangun paginya, dia nggak suka bangun pagi ya. Kemudian olahraganya nanti malam pulang kerja gitu, karena dia mendapatkan energi dari orang lain. Jadi dia mencuri energi orang lain untuk dirinya. Sehingga pada saat dia ketemu banyak orang, semakin bersemangat ya. Kalau orang introvert, dia nggak apa-apa belanja sendiri. Orang ekstrovert minta ditemenin gitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya, mana yang lebih baik? Tidak ada yang lebih baik dan tidak ada yang lebih buruk, karena Pak George, semua orang termasuk Bapak punya keduanya ya. Jadi kenapa saya bisa menjadi trainer, kenapa saya bisa handle komplain, kenapa saya bisa menjadi VP untuk sales academy ya, ketemu orang wah banyak banget, habis itu saya capek ya sendirian. Kenapa? Karena saya pindah dari introvert ke extrovert. Jadi introvert aslinya gitu ya, kemudian saya pindah ke extrovert pada saat saya memerankan pekerjaan. Apakah nanti tidak takut Mbak Noni dicap sebagai orang yang fake? Enggak, karena kita melakukannya dengan sadar ya. Jadi Anda melihat saya sekarang ekstrovert, bicaranya lancar, wajahnya ekspresif gitu ya. Tetapi aslinya saya introvert. Nanti abis saya ngajar ini, maka saya perlu tarik nafas, makan enak gitu ya. Kemudian istirahat sebentar, sholat zuhur sebelum saya mengajar. Ya, jangan langsung karena capek. Jadi Pak Jono tidak ada yang lebih baik, tidak ada yang lebih buruk. Ya, tinggal Bapak kenalin Bapak aslinya yang mana. Bapak dominannya apa? Introvert atau extrovert? Karena Bapak bisa dua-duanya, ya. Orang ekstrovert misalnya, dia kan rame banget tuh ya. Dan dia semangatnya malam hari, sore hari, pagi nggak semangat. Tapi karena dia dosen pagi, maka dia akan berusaha gimana caranya dia semangat di pagi hari. Dengan apa? Minum kopi misalnya, ya. Cari sarapan dulu. Gitu Pak Jono, Pak George. Jadi Anda tidak apa-apa, introvert, extrovert, it doesn't matter, ya. Yang penting Anda paham Anda siapa, kemudian Anda pindah ke sana. Gitu. Oke?
Terima kasih. Kata kuncinya berarti mengenali diri sendiri ya, Pak Ya, Cahyadi ya. Memang harus tahu dulu nih kira-kira sebenarnya kecenderungan kita ini ke arah mana supaya tahu nanti solusinya atau mengatasinya gitu. Tadi draining energinya kan memang ketemu orang ya. Sama berarti Pak ya, Cahya dengan saya nih. benar kita. Habis ini pasti Aduh, energinya kayak menguap ya. betul. Kalau ke mall, aku sakit kepala lihat orang banyak ya. Betul. Memang di rumah tuh yang terbaik gitu ya karena udah Betul. nyaman gitu. Iya, betul. Karena rumah itu enak banget ya. Betul. Tapi ada juga memang orang yang kecenderungannya, aduh nggak bisa nih di Keluar. rumah terus, Iya, nggak dia betah keluar. ya. Betul, Iya, harus ketemu orang. Makanya ketemu orang-orang orang. ekstrovert nih waktu saat karantina pandemi ini pasti Tersiksa. tersiksa. Dia keluar jalan kaki ya, Nah, ngeluarin apa? betul. Mengitari rumah perumahannya. Betul ya. Oke. Iya, Pas kali ini 11.40 luar biasa Pak Cahyadi ini iya, pas sekali ya kita diskusi materi kemudian sesi Q&A-nya nih tepat waktu berakhirnya sebelum Pak Cahyadi berakhir mungkin saya mau menyampaikan sedikit poin-poin yang tadi disampaikan dan meringkas sedikit iya. apa yang tadi Pak Cahyadi Silakan. sampaikan bahwa memang di era digital ini mengenali diri sendiri, mengenali bawahan, mengenali situasi itu sangat penting karena apa yang kita nanti ambil, keputusan yang kita nanti arahkan, itu bisa didasarkan pada suatu hal yang konkret gitu. Artinya tidak hanya berdasarkan intuisi belaka, tapi juga Iya, kita tahu nih betul. dasarnya bahwa kondisi saya seperti ini, kondisi bawahan saya seperti ini adalah langkah yang terbaik yang bisa saya ambil begitu. Jadi memang kepemimpinan ini terus berkembang ya Pak Cahyadi. Iya, betul. Kondisinya, keilmuannya, jadi memang kita harus terus update dengan kondisi yang ada. Terutama digital era ini Iya, yang tantangannya luar biasa, iya, bukan hanya kondisinya tapi toolsnya juga ya seperti Zoom ini kan betul. treatmentnya beda lagi gitu Iya, ya. iya, benar banget. Gitu. Jadi mungkin itu sedikit kesimpulan dari saya. Terima kasih sekali lagi Pak Cahyadi, luar biasa. Saya ikut banyak belajar. Saya yakin Bapak dan Ibu di sini semuanya pasti juga merasakan hal yang sama bahwa luar biasa ya ternyata yang harus kita hadapi sekarang ini gitu ya. Dan ini jadi bekal yang luar biasa untuk kita nanti mengambil keputusan di kemudian hari. Terima kasih sekali lagi Seneng Pak banget ya. Cahyadi. Semoga nanti kita bisa ketemu lagi ya Pak di lain waktu Amin, ya. amin Semoga ya. ada jodoh dan rezekinya ya untuk Amin, ketemu amin. lagi di waktu yang lain. Iya, Sehat-sehat Pak Cahyadi. Nanti saya tutup amin. ini Terima sesi kasih. materi Pak Cahyadi. Bapak Iya, dan Ibu, kita masuk ke sesi berikutnya yaitu foto bersama. Jadi saya mohon Bapak dan Ibu bisa menyalakan kamera yang mungkin tidak menggunakan virtual background, tidak masalah. Yang penting kita foto bersama dulu. Bisa disiapkan di kondisi terbaiknya ya. Kita akan foto bersama. Nanti terima kasih buat mungkin, Anne ya, MC nah, kita. nanti akan diaba-aba juga nih sama Mbak Heeh. Ane ya buat sesi foto bersamanya. Oke, silakan Bapak dan Ibu untuk menyalakan kameranya. Kita sesi foto bersama dulu sebentar sebelum kita akhiri kegiatan siang hari ini ya. Mungkin kalau yang di daerah timur ini sudah lewat jam makan siang ya. Oh iya, Yang benar. di daerah barat ini masih menunggu ya sampai sini. Tadi Coach Adi sudah saya menyampaikan bahwa habis ini saya harus makan enak, harus Iya dong. charge energi dulu nih sebelum masuk ke Bisa sebelum jam 1. agenda ya. Oke, siap. Oke, mungkin dicukupkan Mbak Ana. Kita bisa mulai sesi foto bersamanya. Silakan diaba-aba oleh Mbak Ana. Oke, Bapak Bayu boleh untuk dinyalakan terlebih dahulu. Yang belum menyalakan. Untuk panitia sudah siap dibantu untuk screenshot-nya ya? Oke. Untuk ada 4 slide. Slide pertama dulu boleh. 1, 2, 3. Oke. Untuk slide selanjutnya. 1, 2, 3. Oke. Slide selanjutnya. 1, 2, 3. Oke, satu lagi. 1, 2, 3.
Oke, terima kasih Mbak Katlea. Juga kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Jono Effendi selaku CEO Pasar Trainee, juga Profesor Dr. Abdurrahman Hadir MSI selaku Ketua AVB, serta Bapak Cahyadi Pakeh Terima selaku pemateri kasih. pada hari ini yang telah memaparkan materi mengenai Leading in Digital Era, sangat bermanfaat sekali untuk kita Thank you, semua. Ana. Terima kasih Pak. Saya Giana Putri Azara pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih wabarakatuh. semuanya. Terima Mas kasih Jadi, semuanya. Terima kasih Bana. Selamat semuanya. siang. Terima Terima kasih kasih. AVB dan Pasar Trainer. Sampai jumpa lagi. Terima kasih Pak Cahyadi.